Suamiku bayi demam tinggi tidak turun. Cepat bawa dia ke rumah sakit cepat. Anakmu, ada hubungannya apa denganku? Kenapa aku harus peduli? Aku masih harus menjaga anakku sendiri. Kita sudah bercerai. Anakmu, biarkan saja dia hidup atau mati sendiri. Jangan-jangan, suamiku, kumohon padamu, tolong selamatkan bayi, cepat selamatkan bayi. Suamiku, suamiku, Anakmu, ada hubungannya apa denganku? kumohon, selamatkan bayi, selamatkan bayi. Sayang, ada apa? Bayi, bayi. Syukurlah bayinya baik-baik saja. Apakah kau mimpi buruk lagi? Ternyata cuma mimpi. Kenapa aku merasa seperti nyata sekali? Suamiku, aku tidak apa-apa. Baru saja bermimpi bayi demam. Aku sangat ketakutan. Belakangan ini kau sering mimpi buruk. Aku tahu, kau masih menyalahkanku. Saat kau hamil waktu itu, aku tidak bisa berada di sampingmu. Tapi aku, bukankah juga demi pekerjaan? Ingin membuatmu dan bayi memiliki kehidupan yang baik. Suamiku, kau terlalu memikirkan itu. Mana mungkin aku menyalahkanmu? Aku tahu, untuk keluarga ini, kau telah berkorban tidak kurang dariku. Sayang, terima kasih karena bisa mengerti aku. Oh, ngomong-ngomong, sepertinya dalam beberapa hari ini aku masih harus perjalanan dinas. Mungkin baru bisa pulang lebih dari sebulan. Pergi selama itu lagi? Ini demi pekerjaan. Kalau begitu, masih bersama Direktur Lin itu? Kenapa? Cemburu ya? Tenanglah. Aku dan dia hanya hubungan kerja biasa. Jangan berpikir macam-macam, sayang. Mana mungkin aku cemburu? Suamiku sendiri, masa aku tidak percaya? Oh, sayang. Beberapa hari lagi adalah hari ulang tahun pernikahan kita. Saat itu, aku punya kejutan untukmu. Suamiku, aku juga punya kejutan untukmu. Kau juga punya? Hmm, Baiklah, nanti kita lihat saja. Siapa yang kejutannya lebih tak terduga? Wah, lihat, ayah. apakah putriku sudah datang? Ya, Tuan Shen, Nona besar sedang menunggu Anda di dalam. Bu, kau datang. Ada apa? Sudah berpikir jernih? Siap bercerai? Bu, jangan terus menyuruhku bercerai. Bisa tidak? Aku dan Kinlang hidup baik-baik saja. Lagi pula, Kinlang cukup baik padaku. Baik padamu? Saat kau hamil, dia tidak ada di sisimu. Dia bahkan tidak ada saat kamu melahirkan. Sekarang kamu sedang masa nifas. Dia sama sekali tak kelihatan. Ini yang kamu sebut dia baik padamu? Akhir-akhir ini, dia sangat sibuk bekerja. Aku mengerti dia. Ibu sudah melihat begitu banyak orang bermacam-macam. Percayalah pada firasatku. Dia sama sekali bukan orang baik. Dan seluruh keluarganya itu, semuanya segerombolan parasit. Aduh, Ma, jangan berprasangka seburuk itu, ya? Lalu kenapa kau memanggilku kemari hari ini? Ma, bukankah ibu bilang, begitu bayi, genap sebulan, akan menyerahkan seluruh grup Shen kepada suamiku? Ibu tidak boleh mengingkari janji, ya? Xiao Yu, kamu benar-benar mau menyerahkan perusahaan padanya? Selama bertahun-tahun ini kita sudah membantunya begitu banyak. Kalau tidak keluarga mereka sekarang sudah jadi sekumpulan kere. Aduh, Ma, dia itu suamiku. Aku percaya pada suamiku. Tidak akan pernah melakukan hal yang mengecewakanku. Aduh, sudahlah, terserah kau. Kalau begitu, identitasmu sebagai nona besar yang sebenarnya. Berencana kapan kamu akan memberitahunya? Saat dia sukses mengambil alih grup, aku akan memberitahunya. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan. Ibu akan menuruti semuanya. Cukup, ya? Terima kasih, Ma. Aku tahu ibu paling sayang padaku. Anak bodoh. Selama kamu bisa hidup bahagia, ibu rela melakukan apa saja. Baiklah. Cepat, biar ibu melihat cucu laki-laki sulungku. Wah, baru beberapa hari tak bertemu, sudah tambah gemuk begitu banyak. Membiarkan dia mengambil alih grup Shen. Entah apakah kejutan ini akan disukai suamiku. Sayang, hari ini kan ulang tahun pernikahan kita. Padahal makan di luar akan jauh lebih baik. Kau kan masih dalam masa nifas, pasti lelah sekali memasak sebanyak ini. Sayang, kita kan sudah lama menikah. Makan di luar hanya akan membuang-buang uang. Di rumah saja sudah sangat bagus. Aduh, sudahlah, sayang. Cepat kau duduk, biar aku yang kerjakan ini. Wah, mereka datang.
Sayang, selama bertahun-tahun ini, kau benar-benar sudah bekerja keras. Jika bukan karena kau yang mengurus rumah hingga begitu rapi dan juga menjaga anak, aku yang berada di luar tidak mungkin bisa bekerja dengan selancar ini. Sayang, jangan bicara begitu. Kita adalah suami istri. Siapa yang bekerja lebih banyak atau sedikit? Bukankah itu semua demi kebaikan keluarga kita? Lagi pula, bekerja di luar juga pasti sangat melelahkan, kan? Sepertinya mereka sudah sampai. Siapa yang datang, sayang? Kenapa baru sampai selarut ini? Cepat masuk. Wah, kakak ipar, rumah ini diurus dengan sangat bersih ya. Jauh lebih hebat daripada petugas kebersihan di luar sana. Kakak, aku sungguh iri padamu bisa menikahi istri yang sehebat ini. Kakak ipar, kakak memasak banyak sekali. Ini terlihat sangat mewah. Sayang, hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita. Katanya kita tidak akan mengundang siapapun, hanya kita berdua saja. Untuk apa kau mengundang Xiaofeng dan istrinya? Aduh, sayang, Xiaofeng itu adik kandung kita sendiri, Yuking juga adik ipar kita sendiri. Mereka bukan orang asing. Lagi pula, ulang tahun pernikahan kalau cuma kita berdua saja, pasti tidak seru. Kalau ramai-ramai begini baru meriah. Benar kan? Sudahlah, sayang, cepat, ambilkan 2 pasang sumpit lagi. Ayo makan dulu. Baik, terima kasih kakak ipar. Aduh, sudahlah. Bisakah kau kalau makan menjaga sikap sedikit? Ini kan karena masakan kakak ipar terlalu enak. Kakak ipar, keahlian memasakmu ini jauh lebih hebat daripada pelayan di rumah kami. Syukurlah kalau kalian suka. Masih ada sup yang sedang direbus, biar aku ambilkan. Kakak ipar, jangan repot-repot. Biar kakakku saja yang kerjakan. Duduklah dan istirahat sejenak. Kakak ipar, selama bertahun-tahun ini, kau telah berkorban banyak untuk keluarga Chin. Kebaikanmu ini kami semua akan selalu mengingatnya. Kakak ipar sudah rela membiarkanmu fokus bekerja. Dia melahirkan sendirian, menjalani masa nifas sendirian, bahkan membersihkan rumah hingga sebersih ini. Kau harus memperlakukannya dengan baik, dengan tidak? Tidak perlu kau ingatkan pun aku sudah tahu. Dia ini istriku. Aku pasti akan memperlakukannya dengan sangat baik. Kakak ipar, aku ingat saat aku sedang masa nifas dulu, selalu kau yang menjagaku. Aku dan Qin Feng selalu ingin mencari kesempatan untuk berterima kasih padamu. Nah, ini hadiah ulang tahun pernikahan untukmu dan kakak. Ini aku dan suamiku yang pilihkan secara khusus loh. Wah, tidak usah. Kita kan keluarga sendiri. Jangan sungkan begitu. Aduh, sayang. Ini kan niat baik dari Xiaofeng dan keluarganya. Terima sajalah. Baiklah, terima kasih ya. Kakak ipar, cepat buka dan lihat kau suka atau tidak. Iya. Ini kalian, hadiah yang kalian berikan padaku. Kakak ipar, bagaimana? Suka? Bukankah kamu paling suka mengerjakan pekerjaan rumah? Seperti mengepel lantai, mencuci piring? Kalau tanganmu sampai terluka, itu kan tidak baik. Kami sengaja memilihkannya untukmu. Sarung tangan ini kualitasnya sangat bagus. Kamu mencuci piring seumur hidup pun tidak akan robek. Lalu kau memberiku timbangan berat badan ini. Apa maksudnya? Kakak ipar, ini loh Yuking yang sengaja memilihkannya untukmu. Sejak kamu hamil, lalu melahirkan, kau jadi tua dan jelek, bahkan begitu gemuk. Sama sekali tidak menjaga bentuk tubuh. Lihat Direktur Lin itu, betapa sempurna bentuk tubuhnya. Kami berharap kakak ipar bisa benar-benar menurunkan berat badan. Kalau tidak, nanti saat pergi dengan kakakku akan sangat memalukan. Benar kan, Kak? Kalian benar-benar memperhatikannya. Ya, sayang. Ayo cepat berterima kasih pada Xiaofeng dan yang lain. Mereka memberikan semua hadiah ini kepadaku. Aku masih harus berterima kasih pada mereka? Aduh, kakak ipar, tidak usah berterima kasih. Kita semua satu keluarga, jangan sungkan gitu. Cepatlah pakai sarung tangan ini, biar kami lihat bagus tidaknya. Sayang, dengarkan saja Yuking. Kenakanlah itu, biar kami lihat. Kalau kalian suka, pakai saja sendiri. Kakak ipar, apa maksudmu? Ini aku dan Xiaofeng pilih dengan sangat teliti. Kalau kamu tidak suka, kamu tidak boleh langsung membuangnya. Aduh, mereka sengaja datang untuk berterima kasih padamu, bahkan menyiapkan hadiah untukmu. Apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Tidakkah kau lihat mereka memberiku apa? Di mata mereka, aku hanyalah seorang yang jelek dan tua, pembantu kan? Sayang, mana ada yang jelek? Atau jadi pembantu tua? Kamu benar-benar terlalu berpikir berlebihan. Mereka hanya melihat bahwa biasanya kamu terlalu lelah mengurus pekerjaan rumah, dan juga tidak tahu cara merawat tubuhmu sendiri. Makanya, mereka memberikan hadiah-hadiah ini untukmu, benar-benar demi kebaikanmu. Coba kau pikir, selama bertahun-tahun, kau telah membantu begitu banyak urusan keluarga mereka,
Bagaimana mungkin mereka tidak tahu berterima kasih? Masak, aku yang terlalu memikirkannya. Pasti kamu yang terlalu memikirkan. Lihat, mereka bahkan memilih warna yang paling kamu sukai. Maaf ya sayang, barusan aku terlalu bersemangat. Sudah, Kakak ipar, kalau kamu memang tidak suka hadiah yang kami berikan, kalau begitu kami pulang, kami akan menyiapkan satu lagi untukmu. Tidak usah, tidak usah. Aku cukup suka. Terima kasih ya. Yang penting kakak ipar suka. Kak, kami sudah menyampaikan? Kamu tidak menyatakan? Tidak bisa langsung kan? perlu juga kau mengingatkanku. Aku sudah lama menyiapkannya. Aku sudah lama menyiapkannya. Kak, hadiah ini begitu dilihat saja sudah sangat berharga. Kakak ipar, coba lihat betapa baiknya kakakku padamu. Sayang, selamat ulang tahun pernikahan ke-5. Cepat buka dan lihat. Suka tidak? Terima kasih suamiku. Hadiah yang kau berikan padaku. Jangan-jangan cuma sekotak udara? Iya, memang udara. Kamu suka? Ini hari ulang tahun pernikahan kita yang ke-5. Kamu malah memberiku sekotak udara. Udara apa maksudmu? Bicara kok begitu kasar? Sayang, pikirkanlah seperti ini. Bagiku, kamu itu tak ternilai harganya. Jadi, kado apapun takkan bisa mewakili perasaanku padamu dan posisimu di hatiku. Aku sengaja memilih ini untukmu. Kakak, kau memang paling mengerti romansa. Sayang, jika dibandingkan, kado yang kita berikan sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan ini. Benar sekali, kado dari kakak ini sangat indah dan praktis, serta menunjukkan cinta yang besar untuk kakak ipar. Kado ini benar-benar sangat sempurna. Sayang, kita sudah bersama selama 5 tahun. Tenang saja, setiap tahun di hari ulang tahun pernikahan kita, aku akan memberikan sekotak udara padamu. Ini melambangkan bahwa hubungan kita akan bertahan selamanya. Bertahan selamanya? Kado ini terlalu berharga. Aku tidak sanggup menerimanya. Simpan saja sendiri. Shen Xiaoyu, ada apa denganmu sebenarnya hari ini? Kado yang kami berikan, tak ada satupun yang kau suka. Sebenarnya apa maumu? Bukankah biasanya kamu orang yang cukup sederhana? Sejak kapan kau jadi begitu mata duitan? Kau bilang aku mata duitan? Kinlang, aku sudah menikah bertahun-tahun denganku. Selalu hidup hemat dan mengurus rumah tangga. Setiap hari aku hidup dengan penuh perhitungan. Kapan aku pernah meminta barang-barang mewah padamu? Kalau begitu katakan padaku, sebenarnya kenapa kamu marah? Aku dan Xiao Feng, serta mereka berdua, sudah selalu menganggapmu bagian dari keluarga Qin. Karena itulah kami sungguh-sungguh menyiapkan kado untukmu. Jika kau tidak suka, ya sudah. Tapi tidak perlu membuat seisi keluarga kita merasa malu seperti ini. Yang satu menganggapku pelayan, yang lain menganggapku udara. Kado yang kalian berikan, aku memang tidak menyukainya. Kakak, jangan masukkan ke hati sikap kakak ipar ini. Dia hanya ibu rumah tangga. Apa yang dia tahu soal romansa? Kakak ipar, kau sudah salah paham pada kakak. Kakak tulus sekali berterima kasih atas semua pengabdianmu selama ini. Makanya dia memberikan sekotak udara ini. Bagaimana kalau begini? Dalam beberapa hari ini, aku akan merapikan beberapa baju bekas yang tidak kupakai. Semuanya kuberikan padamu. Jadi jangan marah lagi pada kakak, ya. Sampah yang tidak kau mau itu, silakan buang ke tempat sampah. Jangan buang ke rumahku. Kakak ipar, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Padahal aku ada di pihakmu. Shen Xiaoyu, kau sudah menjadi ibu dari seorang anak, jangan lagi bersikap seperti anak kecil. Bisa tidak? Aku menikahi wanita sepertimu untuk menjalani hidup yang baik bersama-sama, bukan agar kau bisa setiap saat, tanpa alasan yang jelas, marah-marah seperti ini. Kau tahu? Wanita sepertiku? Kinlang, jelaskan padaku, di matamu aku ini, wanita seperti apa? Kakak ipar, kakakku hanya sedang emosi. Dia salah bicara. Jangan dimasukkan ke hati. Aku bertanya padamu, Kinlang. Di matamu, sebenarnya aku ini wanita seperti apa? Katakan, kenapa tidak berani bicara? Apa yang perlu aku takutkan? Baik, akan kuberitahu hari ini. Di mataku, kau hanyalah orang yang tidak berguna bagi masa depanku, hanya tahu cara mencuci dan memasak sebagai ibu rumah tangga. Selain bisa memberiku keturunan, apalagi gunamu? Katakan padaku. Jadi di dalam hatimu, aku hanyalah seorang wanita yang bisanya hanya melahirkan dan mengerjakan pekerjaan rumah, ibu rumah tangga, begitukah? Apa yang kukatakan salah? Kalau begitu beritahu aku, apa nilai dirimu? Aku Kinlang bisa sampai di titik ini
Apa ada sedikit saja yang merupakan hasil jasamu? Bukankah setiap hari kau cuma memasakkan nasi untukku dan mencuci baju? Apalagi yang bisa kau lakukan? Istri manapun juga mencuci dan memasak. Istri manapun juga melahirkan anak. Apa yang kau lakukan lebih dari mereka? Lalu kau sendiri? Sebagai suamiku, apa nilai dirimu? Dulu saat kau tidak punya apa-apa, tidak ada satupun yang menghargaimu, akulah yang menemanimu bekerja keras sampai bisa seperti sekarang. Demi tidak mengganggu pekerjaanmu, aku melakukan semuanya sendirian. Aku periksa kandungan sendirian. Melahirkan sendirian, melewati masa nifas pun sendirian. Bahkan perawat rumah sakit mengira aku wanita lajang, yang tidak punya suami. Kinlang, bagiku, apa nilai dirimu? Aku tidak punya nilai. Shen Xiaoyu. Sepertinya kau sudah terlalu lama hidup enak, sampai otakmu jadi kacau ya. Apa yang kau pakai sekarang? Apa yang kau makan dan tempati? Apa ada satupun yang bukan dibeli dengan uangku selama bertahun-tahun ini? Apa aku pernah membiarkanmu bekerja walau cuma sehari? Tanpaku, kau pasti sudah hidup terlunta-lunta di jalanan. Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu. Dulu kau yang memohon padaku agar aku tidak bekerja, mengatakan mulai saat itu pria di luar dan wanita di rumah. Sekarang kau malah meremehkanku karena tidak punya pekerjaan. Kau tidak punya pekerjaan, karena kau tidak becus, tidak bisa mencari kerja. Apa hubungannya denganku? Kalau kau memang hebat, pergi saja dari rumah ini. Buktikan kalau tanpa bantuan dari keluarga Qin, kau juga bisa bertahan hidup. Pergi, pergilah. Aku akan pergi. Kakak ipar, kakak, kalian jangan bertengkar lagi. Apa kalian lupa hari ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kalian yang kelima? Mari kita bersenang-senang saja, tidak bisakah? Ya. Benar, kakak ipar, kakak, suami istri itu harus saling mengasihi, pertengkaran dalam rumah tangga itu hal yang biasa, sebaiknya kalian tenang dulu. Kinlang, semua yang terjadi hari ini, apakah ini kejutan yang ingin kau berikan padaku? Tentu saja bukan. Tapi di jam seperti ini, seharusnya dia sudah hampir sampai. Aku tidak datang terlambat kan? Kak Shuman, akhirnya engkau datang juga. Ayo masuk, ayo masuk. Kau sudah datang. Apakah kau istrinya Kak Kinlang? Aku sering mendengar Kak Kinlang membicarakanmu, tapi ini pertama kalinya kita bertemu. Halo, pertama kali bertemu, namaku Lin Shuman. Jadi kau wanita yang setiap kali pergi dinas bersama suamiku, kau adalah Direktur Lin kan? Suamiku sering sekali membicarakanmu. Aku memang ingin bertemu denganmu. Tapi hari ini adalah ulang tahun pernikahan kelima aku dan Kinlang. Untuk apa kau datang? Kakak ipar, beraninya kau bicara seperti itu pada Direktur Lin? Keluarga Qin kita bisa sukses seperti sekarang, semuanya berkat bantuan Direktur Lin. Dia sangat berbeda dengan ibu rumah tangga sepertimu yang bisanya cuma mencuci baju, memasak, dan menjaga anak. Kinlang, berhentilah berteka-teki. Katakan, kejutan yang ingin kau berikan padaku sebenarnya apa? Kejutan itu adalah Shuman, dia sedang mengandung. Aku benar-benar tidak menyangka, pernikahan kita yang sudah berjalan 5 tahun ini, ternyata kau malah membawa seorang wanita yang sedang mengandung pulang ke rumah. Benarkah? Kak Suman, ini benar-benar kabar yang sangat membahagiakan. Aku sudah bilang, saat bertemu Direktur Lin beberapa waktu lalu, wajahnya tampak sangat berseri, ternyata memang ada kabar gembira yang sedang terjadi. Dia mengandung. Lalu apa hubungannya denganku? Tentu saja ada hubungannya. Shuman ini adalah pahlawan bagi keluarga kita. Jika bukan karena dia selama bertahun-tahun ini, yang selalu secara diam-diam membantu kita di belakang dan terus-menerus memberikan banyak pelanggan kepada kita, mana mungkin keluarga Qin kita bisa menjadi sebagus sekarang ini? Benar sekali, Kak Suman adalah pelanggan besar di toko perhiasan kita. Melalui tanganku, dia sudah membeli banyak sekali perhiasan. Kak Shuman, untuk merayakan kehamilanmu, aku akan memilihkan sebuah permata yang paling indah untuk kuberikan padamu. Bagaimana menurutmu? Tidak perlu, itu semua hanyalah hal yang mampu kulakukan. Bukan masalah besar. Lagi pula, di saat aku sedang merasa sangat sedih, selalu ada Kak Kinlang yang menemani di sisiku. Bahkan saat kakak sedang mengandung dan melahirkan, hingga saat masa nifasnya pun, dia tetap menemaniku. Itu saja sudah membuatku sangat puas. Jadi saat aku mengandung, saat melahirkan dan masa nifas, alasanmu yang katanya tidak punya waktu untukku, adalah karena engkau menemani wanita ini untuk bermesraan. Bermesraan apa? Kalau kau bicara, bisa tidak jangan sekasar itu? Apanya yang kasar? Kinlang, di satu sisi kau berpura-pura jadi suami yang baik, di sisi lain kau menjadi kekasih yang baik, dan sekarang kau malah menyalahkanku karena bicaraku tidak enak didengar. Tidakkah kau merasa kalau dirimu benar-benar menjijikkan? Jangan bicara sembarangan. Kekasih, apa maksudmu? Aku menemani Shuman. Itu semua demi pekerjaan. Lagi pula, sejak kau mengandung hingga melahirkan, bukankah kau tetap bisa melaluinya sendiri? Ini membuktikan, ada atau tidak adanya aku di sisimu. Sepertinya hal itu tidak terlalu penting, bukan? Benar itu kakak ipar? Kakakku dan Kak Suman bersama itu hanya demi pekerjaan? Coba lihat dirimu, hanya seorang ibu rumah tangga yang baru saja melahirkan. Kenapa isi kepalamu hanya ada pikiran buruk seperti itu? Sudahlah, tidak perlu banyak bicara dengannya. Dia itu setiap harinya hanya tahu mencuci baju dan memasak. Memangnya apa yang dia mengerti? Shuman,
Hari ini adalah peringatan 2 tahun kita saling mengenal, juga sekaligus untuk merayakan kehamilanmu. Karena itulah, aku dan Xiao Feng yang lainnya, secara khusus telah memilihkan sebuah hadiah untukmu. Cepat, ayo lihat. Apakah kau menyukainya? Kak Kinlang, kita sudah saling kenal begitu lama. Kau tidak perlu seformal ini padaku. Wah, ini cantik sekali. Terima kasih ya Kak Kinlang. Syukurlah kalau kau suka Suman. Nantinya di setiap hari peringatan kita, aku dan Xiao Feng akan selalu memberimu hadiah. Kak Suman, kakakku tahu kalau orang yang sedang mengandung akan sangat mudah marah demi membuatmu merasa senang. Dia sudah mencurahkan begitu banyak usaha. Kinlang, jadi kau hari ini membawa wanita ini pulang ke rumah hanya untuk pamer kepadaku tentang seberapa dekat hubungan kalian berdua. Apa yang harus kupamerkan padamu? Aku membawa Suman ke sini hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa Suman sedang mengandung. Jadi mulai hari ini, kau harus bertanggung jawab untuk merawat kesehatan Suman. Sampai masa nifasnya selesai nanti, kau tidak boleh pergi dari sisinya. Apa aku tidak salah dengar? Sejak aku hamil sampai melahirkan, menjalani masa nifas, semuanya aku lalui sendiri, tanpa ada sandaran. Sekarang masa nifasku saja belum selesai. Kau menyuruhku merawat wanita hamil lainnya? Apa menurutmu itu masuk akal? Kau itu istriku. Aku sedang sibuk bekerja, tidak punya waktu untuk merawat Suman. Anaknya tidak memiliki ayah. Apa salahnya kau membantuku berbagi beban? Kak Kinlang sudah bilang, kelak dia pasti akan menganggap anakku seperti anaknya sendiri. Jadi kakak ipar, mohon bantuannya ya nanti. Kakak ipar, Kak Suman itu adalah penolong besar keluarga kita. Bukankah kau sering bilang, ingin membantu kakakku berbagi beban? Sekaranglah saat yang tepat. Kau tidak boleh lepas tangan. Merawat wanita hamil lain adalah caramu membantunya? Jinlang, di matamu aku ini sebenarnya dianggap apa? Aku sangat kecewa. Aku peringatkan sekali lagi, jangan bicara kasar begitu. Aku dan Suman, hubungannya benar-benar bersih. Kakak ipar, kau terlalu banyak berpikir. Meski aku baru beberapa tahun menikah ke keluarga Qin, tapi sifat kakak aku sangat memahaminya. Dia pasti tidak akan melakukan hal yang mengkhianatimu. Bantu saja kakak. Rawatlah Kak Suman yang sedang hamil itu. Lagi pula, saat aku masa nifas dulu, bukankah kau juga yang merawatku? Bukankah kau paling ahli melakukan pekerjaan pelayan seperti ini? Sejak kau menikah ke keluarga Qin, aku selalu menganggapmu seperti adik kandungku sendiri. Dari saat kau hamil sampai masa nifas, aku merawatmu dengan sangat tulus, seperti seorang perawat pribadi. Tidak disangka, ternyata di matamu aku hanyalah seorang pelayan. Pelayan gratis apa? Aku tidak berpikir begitu kok. Entah kau berpikir begitu atau tidak, hatimu sendiri yang tahu. Pokoknya dengarkan baik-baik, aku tidak akan mungkin merawat wanita ini. Lupakan saja niat itu. Shen Xiaoyu, bisakah kau jangan begitu egois? Setiap hari bilang mau membantuku. Setiap hari bersikap seolah menjadi istri teladan. Tapi sekarang di saat aku benar-benar butuh bantuan, kau malah tidak mau peduli. Kakak ipar setujui saja. Jangan membuat masalah ini menjadi semakin rumit. Kalian jangan mendesak kakak lagi. Kakak sekarang sendirian, harus merawat anaknya sendiri. Dan di sisi lain merawatku juga. Itu pasti sangat melelahkan. Bagaimana jika begini kakak ipar? Aku akan membayarmu. Berapa biaya perawat di luar sana selama sebulan? Akan kubayar 2 kali lipat. Dengan begitu, kau sebagai ibu rumah tangga bisa mendapatkan uang tambahan. Bukankah itu bagus? Kak Suman memang pintar. Kenapa aku tidak terpikir ya? Tidak boleh. Kau adalah penolong keluarga Qin. Mana mungkin aku membiarkanmu mengeluarkan uang? Di kartu ini ada 3.000 rupiah. Anggap saja ini upah lelahmu merawat Suman. Aku memberimu 3 kali lipat dari harga pelayan di luar sana. Setelah ini jangan marah-marah lagi. Rawatlah Suman dengan baik. Kinlang, kita sudah menikah 5 tahun? Sampai kapan kau akan terus menghinaku seperti ini? Aku ini istrimu, bukan pelayan yang bisa kau bayar untuk kau usir kapan saja. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Lalu kau mau aku bagaimana agar kau mau merawat Suman dengan baik? Tidak akan pernah ada kesempatan itu lagi. Aku ingin cerai darimu. Kau ingin cerai dariku? Aku ingin cerai darimu. Kau hanya seorang ibu rumah tangga. Apa hakmu bicara soal cerai denganku? Kakak ipar, sejak kapan kau jadi begitu pelit? Bukankah dia hanya memintamu menjaga Kak Suman yang sedang mengandung? Apa kau harus marah besar seperti ini? Sudahlah, tidak perlu memedulikan dia. Dia sudah terlalu lama menjadi ibu rumah tangga. Setiap hari hanya tahu mencuci baju dan memasak. Meski dia pergi dari rumah ini pun, dia tidak akan punya sepeser rupiah pun. Cepat atau lambat, dia pasti akan kembali. Kinlang, tunggu saja. Aku akan menyiapkan surat cerai untukmu. Kakak ipar, Sudah, biarkan saja dia pergi. Lagi pula dia pasti akan kembali sambil menangis. Tapi aku sebenarnya penasaran ingin bertanya. Apa kejutan yang kau bicarakan itu sebenarnya? Kejutan ini tidak akan pernah kau ketahui dan tidak akan pernah kau dapatkan. kakak kejutan apa? Kenapa aku tidak tahu? Seorang ibu rumah tangga yang tidak punya apa-apa memang bisa punya apa, pasti hanya beberapa barang yang tidak berharga. Suman, maafkan aku. Istriku terlalu tidak tahu diri. Jangan dimasukkan ke hati. Nanti kau tinggal saja di rumah. Aku dan Xiao Feng, serta yang lainnya akan menjagamu dengan baik. Kak Kinlang, ini semua salahku. Sampai membuatmu bertengkar dengan kakak ipar. Itu bukan masalah besar.
Kesehatanmu jauh lebih penting daripada dia. Kakak, sayang kalian tenang saja, serahkan Kak Shuman kepadaku, aku pasti akan menjaganya dengan sangat baik. Benar juga Kak Kinlang, aku datang menemuimu hari ini. Ada sebuah kabar baik yang ingin kuberitahukan padamu. Kabar baik? Kabar baik apa? Beberapa hari lagi, Shen Group akan mengadakan pesta akhir tahun. Mereka mengundangmu secara khusus untuk hadir. Benarkah perusahaanku bisa berkembang dengan begitu cepat? Itu semua berkat investasi dari Shen Group. Aku selalu ingin bertemu dengan direktur utama Shen Group, tapi belum pernah ada kesempatan. Cuman, kali ini pasti kau lagi yang membantuku kan? Selama bertahun-tahun ini, kau selalu membantuku menjalin hubungan dengan Shen Group. Benar-benar terima kasih banyak. Kak Kinlang, jangan sungkan begitu. Kita kan sudah seperti keluarga sendiri. Urusanmu adalah urusanku juga. Kak Shuman kita ini memang berbeda, sudah cantik, pintar lagi. Ini jauh lebih hebat daripada ibu rumah tangga di rumah itu. Kakak tertua, setelah kakak ipar ini meninggalkanmu, aku rasa sekarang dia bahkan tidak bisa makan. Hei kakak, Kak Shuman, jangan terlalu banyak pikiran. Hari ini adalah hari peringatan 2 tahun kalian saling mengenal. Kita harus merayakannya dengan baik. Aku dan istriku akan memasak sendiri. Kalian tunggu saja. Tunggu ya. Ayo, sajikan lobster dan kepiting raja semuanya. Ibu, aku sedang dalam masa nifas. Sekarang tidak boleh makan lobster, abalon, dan kepiting raja. Semua ini untuk memulihkan tubuh. Masa tidak boleh makan juga? Dulu keadaannya tidak semampu sekarang. Ibu dulu tidak melakukan masa nifas, jadi ibu tidak paham soal ini. Berhenti menyajikan makanan, bantu Nona membawa bayinya ke dalam kamar. Baik, Nyonya. Nanti kalau ingin makan apa, bilang saja pada ibu. Di tempat ibu ini, pastinya kau akan dibuat nyaman selama menjalani 100 hari masa nifas ini. Ibu, aku hanya sedang masa pemulihan. Tidak perlu serepot ini. Mana bisa begitu? Tubuhmu sudah lemah sejak kecil, masa pemulihan setelah melahirkan itu hal besar. Bagaimana bisa kalau tidak ada yang merawat? Aduh, aku sudah lama ingin mengatakannya. Lihat suamimu itu. Setidaknya dia itu direktur perusahaan, tapi kenapa mencari perawat nifas saja? Dia tidak mau mengeluarkan uang untukmu. Aku benar-benar tidak tahu harus bilang apa. Mulai sekarang, biarkan orang-orang ini yang mengurus hidup dan makananmu. Tidak perlu repot-repot begitu. Aku bisa melakukannya sendiri. Dengarkan ibu, masa pemulihan ini tidak boleh sembarangan. Jika pemulihanmu benar, keluhan kesehatan di masa depan akan berkurang. Turutilah kata-kataku. Aku mengerti, Bu. Ibu punya sesuatu untukmu. Apa itu? Ini adalah kontrak pengalihan untuk grup Shen. Bukannya kamu bilang setelah bayimu berumur sebulan kamu ingin memberikan perusahaan ini pada suamimu? Ibu sudah memikirkannya. Meskipun, aku tidak terlalu suka dengan Kinlang itu, tapi asalkan dia baik padamu, dan kamu bisa hidup bahagia, ibu akan menerimanya. Ibu sudah tua, ke depannya, serahkan saja pada kalian anak muda. Ibu ingin pensiun dengan tenang. Oh ya, kali ini berapa lama rencana tinggal di tempat ibu? Ibu, aku tidak berencana untuk kembali. Aku pulang kali ini untuk memberitahumu, aku akan berpisah dengan Kinlang. Berpisah? Keterlaluan? Bagaimana bisa dia melakukan hal seperti itu kepadamu? Dia berani menindas putriku. Xiaoyu, jangan khawatir, ibu pasti akan membalaskan ini untukmu. Aku pasti akan membuat semua orang di industri ini memboikot mereka. Juga si Lin Shuman itu. Jika bukan karenamu, aku tidak akan sudi bekerja sama dengan wanita seperti itu. Orang-orang tidak tahu diri ini, aku tidak akan melepaskan mereka satupun. Ibu benar, aku yang salah. Aku telah salah menilai pria itu. Jika tahu, akhirnya akan seperti ini. Seharusnya, sejak awal aku mendengarkanmu. Aku pergi dari rumah karena kau memaksaku. Berhenti di sana. Ibu, sudah berapa kali aku katakan. Selain Kinlang, aku tidak akan menikah dengan siapapun. Apa bagusnya Kinlang itu? Dia tidak punya apa-apa. Seluruh keluarganya hanya benalu yang malas. Kamu, apa kamu sudah kehilangan akal sehat sampai bersikeras menikah dengannya? Ibu sama sekali tidak mengenalnya. Dia sangat baik kepadaku. Xiaoyu, manusia itu bisa berubah. Apalagi soal kebaikannya itu, sama sekali tidak bisa diandalkan. Dengarkan ibu, yang ibu carikan untukmu. Pilihan ibu adalah pewaris grup Chen. Kalian tumbuh besar bersama, teman masa kecil. Jika menyerahkanmu padanya, ibu baru bisa merasa tenang. Aku tidak peduli siapapun yang ibu cari. Aku katakan sekali lagi, aku tidak akan menikah selain dengan Kinlang. Kalau tidak, aku akan pergi dari rumah lagi. Kamu berhenti. Baik, baik. Terserah apa maumu. Tapi aku ingatkan sejak awal, jika nanti dia berani menyakitimu, aku pasti tidak akan mengampuninya. Tenang saja, Bu. Dia pasti tidak akan menyakitiku. Kinlang ini benar-benar tidak tahu diri. Padahal aku sudah bersiap di pesta untuk mengumumkan dia sebagai pewaris perusahaanku. Sepertinya pesta ini dibatalkan saja. Jangan dibatalkan. Pesta tetap berjalan seperti biasa. Selain itu, atas nama grup Shen, berikan suntikan modal padanya. Suntikan modal? Xiaoyu, apa kamu masih belum rela melepaskannya? Bagaimanapun kami sudah bersama bertahun-tahun, kami juga sudah memiliki anak.
Jika dia mau berubah dan mengakui kesalahannya, aku ingin memberinya satu kesempatan terakhir. Ibu, aku akan kembali ke grup Shen, memulihkan statusku sebagai pewaris Shen Group. Lalu, pesta kali ini, aku juga akan menghadirinya. Nona muda, Direktur Shen akan segera tiba. Apakah Anda benar-benar tidak membutuhkan kami untuk masuk menemani Anda? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Aku bukan lagi sosok yang dulu, yang hanya dianggap sebagai pelayan gratis atau sekadar ibu rumah tangga biasa, melainkan pewaris Shen Group. Tenang saja, jika memang terjadi sesuatu, aku bisa menanganinya sendiri. Baik, Nona muda. Kami akan menunggu Anda di luar. Shen Xiaoyu, kenapa kau ada di sini? Tentu saja untuk menunggu kalian. Kalian datang cukup awal ya. Sepertinya kalian sudah tidak sabar lagi, ingin menemui Direktur Shen. Bagaimana kau bisa tahu kalau aku datang untuk mencari Direktur Shen? Kau menyuruh orang untuk menyelidiki keberadaanku, kan, Shen Xiaoyu? Aku benar-benar tidak menyangka. Demi mencariku dan meminta maaf padaku, kau sungguh berusaha sangat keras ya. Apa katamu? Aku meminta maaf padamu. Kakak ipar, berhentilah berpura-pura. Kak Qinlang sudah lama melihat niatmu. Dia tahu kalau wanita sepertimu, ibu rumah tangga yang hanya tahu makan cuma-cuma, tidak akan tahan lama di luar sana. Cepat atau lambat kau pasti akan menyerah, mengakui kesalahan, dan pulang. Hanya saja tidak menyangka, bahkan belum sampai 1 minggu, kau sudah tidak sanggup lagi. Padahal sebelumnya berani bilang ingin bercerai dengan Kak Qinlang, sungguh konyol. Shen Xiaoyu, meskipun kita sudah menikah bertahun-tahun, dan kau juga sudah melahirkan anak untukku, tapi keluarga Qin milikku bukanlah tempat yang bisa kau datangi dan tinggalkan sesuka hatimu. Kau berani membantahku, bahkan berani meminta cerai dariku. Kau pikir dengan datang ke sini sekarang dan meminta maaf kepadaku, aku akan memaafkanmu begitu saja? Sepertinya kalian salah paham. Hari ini aku datang bukan untuk meminta maaf. Justru sebaliknya, jika kau bersedia meminta maaf padaku, aku mungkin akan mempertimbangkannya. Aku meminta maaf padamu? Shen Xiaoyu, oh Shen Xiaoyu, dengan sikapmu yang seperti ini, masih berharap aku akan memaafkanmu dan membiarkanmu pulang ke rumah? Aku beritahu ya, jika kau tidak memperbaiki sikapmu, maka selamanya jangan pernah bermimpi bisa masuk ke pintu keluarga Qin lagi. Sudahlah, Kak Qinlang, jangan terlalu menyalahkan kakak ipar. Bagaimanapun juga kakak ipar sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Bahkan memelihara hewan selama itu pun, pasti akan ada rasa kasih sayang. Berikanlah dia satu kesempatan lagi. Afkanlah dia. Shen Xiaoyu, kau lihat sendiri kan? Kau selalu menindas Suman, tapi sekarang dia malah membelamu. Baiklah, aku akan menghargai niat baik Suman. Kali ini aku akan memaafkanmu. Asalkan kau berjanji padaku untuk merawat Suman dengan baik selama masa pemulihan calon bayinya, maka aku akan mengizinkanmu kembali. Qinlang, apakah kau tidak terlalu percaya diri? Aku beritahu kau, bagiku sekarang, kau sama sekali bukan apa-apa. Jika hari ini, kau memutuskan hubungan dengan wanita ini sepenuhnya, dan pulang bersamaku untuk hidup dengan benar, mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Shen Xiaoyu, kenapa kau jadi aneh sekali hari ini? Beraninya kau memberi syarat padaku? Memangnya kau pikir kau ini siapa? Sudahlah Kak Qinlang. Karena dia tidak mau meminta maaf, maka jangan buang-buang waktu lagi dengan wanita ini. Lagi pula setelah hari ini, Direktur Shen akan memberi investasi 100 juta rupiah padamu. Wanita yang kusam dan tidak terawat ini bahkan tidak pantas menjadi pelayan kita. Cuman, kau benar. Kita tidak boleh membuang waktu dengan wanita tua ini. Ayo pergi, jangan biarkan Direktur Shen menunggu terlalu lama. Shen Xiaoyu, sebaiknya kau segera pergi. Tempat ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki orang sepertimu. Qinlang, 5 tahun pernikahan kita, aku tidak menyangka akhirnya kita akan sampai pada hari ini. Orang yang dulu sangat ingin kunikahi, kini malah menjadi orang yang paling menyakitiku. Ini adalah kesempatan terakhir yang kuberikan. Antara surat perceraian ini dan kontrak pewaris ini, aku ingin tahu, mana yang akan kau pilih akhirnya? Cuman, kali ini aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena bantuanmu, mungkin seumur hidup ini, aku tidak akan pernah bisa bertemu dengan direktur utama dari Shen Group. Kak Qinlang, kau jangan sungkan begitu. Aku juga hanya memperkenalkan Direktur Shen saja. Dia bersedia menemuimu. Kuncinya bergantung pada kemampuanmu sendiri. Aku juga tidak tahu mengapa. Direktur Shen selalu sangat memperhatikanmu. Setiap ada proyek darimu, dia langsung setuju tanpa berpikir panjang. Katakan padaku, apa kau dan Direktur Shen punya hubungan rahasia? Kau jangan bercanda. Aku hanya bos dari perusahaan kecil. Mana mungkin mengenal Direktur Shen.
Lagi pula Direktur Shen sebentar lagi akan sampai. Qinlang, kau harus menunjukkan performa terbaikmu. Jika kau disukai oleh Direktur Shen, maka proyek kedepannya pasti akan mengalir tanpa henti. Suman, jika bukan karena engkau selalu menemaniku dan membantuku, mungkin sekarang aku belum menjadi apa-apa. Kau jauh lebih hebat daripada istriku yang tidak berguna itu. Aku merasa tenang ada kau di sisiku. Kalau dipikir-pikir, istrimu itu cukup kasihan. Sekarang mungkin dia sendirian, sedang menangis di depan pintu. Bagaimana kalau kau bawa dia ke sini? Biar dia juga bisa melihat dunia luar. Aku ingin masuk. Seharusnya tidak ada orang yang berani menghalangiku, kan? Shen Xiaoyu, siapa yang membiarkanmu masuk? Memangnya ini tempat yang pantas untuk kau datangi? Hari ini adalah pesta yang diatur oleh Direktur Shen. Tentu saja aku harus datang. Hampir lupa memberitahumu aku datang ke sini atas undangan pribadi dari Direktur Shen. Tunggu sebentar, aku tidak salah dengar kan? Undangan pribadi dari Direktur Shen? Apa kau pikir hanya karena marga kalian sama-sama Shen, lalu kau bisa mengaku ada hubungan? Cepat pergi. Lihatlah hari ini acara macam apa yang sedang berlangsung di sini. Sudah kukatakan, aku datang atas undangan pribadi Direktur Shen. Apalagi hari ini, ada hal penting yang ingin kuumumkan. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Ku bilang cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukanku di tempat ini. Kak Qinlang, jangan marah-marah begitu. Kulihat istrimu datang hari ini, bukan hanya untuk meminta maaf saja kan? Kurasa dia ingin bersamamu untuk melihat dunia luar. Lagi pula dia sendirian, selalu berada di rumah menjadi ibu rumah tangga. Kalau bukan memasak, pasti mencuci baju atau menjaga anak, tidak bisa apa-apa dan tidak pernah melihat apa-apa. Kakak ipar, jika kau ingin tetap di sini juga boleh. Tapi sebaiknya kau cari tempat yang sepi untuk berdiam diri. Hari ini adalah hari besar Kak Qinlang, jika sampai orang lain melihat. Dia memiliki seorang istri yang berantakan seperti ini. Bukankah semua orang akan menertawakannya? Shen Xiaoyu, lihatlah dirimu sendiri. Sejak kau mulai mengandung, seluruh tubuhmu menjadi tua dan jelek, sama sekali tidak menjaga bentuk tubuh. Setiap hari pun wajahmu kusam. Apa kau tidak tahu caranya berdandan sedikit? Apa kau sengaja datang untuk membuatku malu? Aku peringatkan kau, mumpung Direktur Shen belum datang, cepat keluar dari sini. Mengapa begitu terburu-buru mengusirku keluar? Apa yang kau takutkan? Apa kau takut saat Direktur Shen tiba? Dia melihat kau punya istri tidak berguna yang hanya bisa menjaga anak, mencuci baju, dan memasak? Atau kau takut saat Direktur Shen datang? Aku akan memberitahu Direktur Shen tentang hubungan tidak benar antara kau dan wanita ini yang sudah terjalin bertahun-tahun. Hubungan tidak benar apa? Jaga bicaramu. Hubunganku dengan Shuman sangat bersih. Jangan sembarangan menuduhku. Karena kau tidak takut, lalu apa yang kau khawatirkan? Tenang saja, aku tidak akan mengganggu kalian. Setelah Direktur Shen tiba, aku sendiri yang akan pergi. Kau masih ingin menemui Direktur Shen? Shen Xiaoyu. Oh, aku tahu apa tujuanmu datang hari ini. Kau ingin memanfaatkan hubunganku dengan Shuman untuk mengancamku agar tidak menceraikanmu, kan? Apa maksud perkataanmu itu? Apa maksudnya? Kau sendiri sudah tahu jelas. Biar ku katakan padamu, Direktur Shen tidak sesederhana yang kau bayangkan. Kau pikir hanya dengan omong kosongmu, dia akan mempercayai perkataanmu? Aku peringatkan kau, Shen Xiaoyu. Jangan coba-coba merusak reputasiku di belakang. Kau ingin menghancurkanku? Itu tidak semudah itu. Qinlang, jangan terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Jika aku ingin menghancurkanmu, aku tidak butuh cara sesulit itu. Baru beberapa hari tidak bertemu, bicaramu sudah sangat sombong. Kakak ipar, ingatlah kebaikan masa lalu. Sangat sulit bagi Kak Qinlang untuk sampai di posisi ini, jadi jangan membuat kekacauan di sini, oke? Jika kau tidak bisa lagi bersama Kak Qinlang, jangan dipaksakan lagi. Langsung saja bercerai dengan kakak. Setelah itu, jangan saling mengganggu. Bukankah itu bagus? Lin Suman, begitu terburu-buru ingin aku bercerai dengan suamiku, apa kau sudah tidak sabar ingin bersamanya selamanya? Shen Xiaoyu, jika kau berani menghina Shuman lagi, aku benar-benar akan memberimu pelajaran. Aku tidak punya minat untuk menghinanya. Tapi Lin Shuman, ada satu hal yang benar. Kedatanganku hari ini memang ada urusan penting. Ini surat cerai. Tanda tangani ini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Cerai? Lihatlah situasi sekarang. Soal perceraian, bicarakan di rumah saja, oke? Qinlang, aku tidak punya banyak kesabaran. Hari ini kau harus membuat pilihan. Antara melepaskan hubungan kita selama bertahun-tahun, bercerai denganku, dan menandatangani surat cerai ini, atau setelah ini, menyelesaikan semuanya dengan wanita ini, kembali ke keluarga, dan menandatangani.
Kejutan yang sudah aku siapkan untukmu. Silakan pilih. Kejutan? Kejutan apa? Setelah kau memilih, baru aku akan memberitahumu. Shen Xiaoyu. Kau sudah menjadi ibu dari seorang anak, jangan kekanak-kanakan begini, oke? Qinlang, ini adalah kesempatan terakhir dariku. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai salah pilih. Kak Qinlang, sepertinya kakak ipar sedang memaksamu. Keadaan menunjukkan kakak ipar sangat penting bagimu. Kau tidak perlu memikirkan perasaanku. Bawa saja kakak ipar pulang sekarang. Jangan khawatir. Aku, Lin, Shuman, dan anak ini tidak akan muncul lagi di hadapanmu agar kau tidak merasa jijik melihatku. Cuman, bukan itu maksudku. Bercerai dengan wanita seperti dia adalah hal yang kunantikan. Mana mungkin aku akan meninggalkanmu dan anak kita demi dia? Aku hanya penasaran tentang kejutan yang dia maksud itu apa. Sudahlah. Aku juga tidak ada hubungan apa-apa denganmu. Kau tidak perlu menjelaskannya lagi padaku, Pak Qin. Bagaimana? Sudah membuat pilihan? Dua surat ini, mana yang akan kau pilih? Shen Xiaoyu, kau benar-benar bercerai denganku. Coba kau pikirkan, selama bertahun-tahun ini, kau hidup dari uangku. Nanti bagaimana kau akan menjalani hidupmu? Aku sarankan padamu, jangan keras kepala lagi. Bagaimana kau bisa tidak tahu malu mengatakan hal itu? Dulu saat kau baru datang dari desa, kau tidak punya apa-apa, akulah yang memberikan semua uangku padamu, supaya kau bisa berinvestasi. Lalu adikmu itu, setiap hari tidak mau belajar, hanya tahu makan dan bermalas-malasan. Selama bertahun-tahun ini, dia juga selalu meminta uang padaku. Bahkan uang untuk pernikahannya pun, aku yang beri. Bagaimana kau bisa tidak tahu malu mengatakan kalau kau menghidupiku? Semua uang itu kau sendiri yang memberikannya secara sukarela, bukan aku yang memintanya. Jangan bersikap seolah-olah kami semua berutang budi padamu. Bisa tidak? Sudahlah, aku tidak mau membuang waktu bicara denganmu. Cepat pilih, mau cerai denganku dan mengakhiri segalanya, atau putus hubungan sepenuhnya dengan wanita ini, dan kembali pada keluarga? Shen Xiaoyu, kau adalah ibu dari anakku, dan aku adalah ayahnya. Bisa jangan mendesakku lagi? Kau adalah suamiku. Aku memintamu memilih. Apa sesulit itu? Meninggalkan wanita ini, apakah sesulit itu? Kak Qinlang, kau tidak perlu merasa sulit lagi. Aku tahu bagimu, aku hanyalah orang asing. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kemesraan kalian berdua. Mengenai kerjasama dengan Direktur Shen, sepertinya tidak perlu lagi untuk dilanjutkan. Hei, Shuman, bagaimana mungkin kau orang asing? Tenang saja, demi kau dan anak kita, aku tahu pilihan apa yang harus kuambil. Aku memilih cerai. Kau yakin? Tentu saja. Bersama wanita membosankan dan tidak terawat sepertimu. Setelah sekian lama hidup bersama, aku sudah lama merasa muak. Asal kau tahu, kalau bukan demi anak, aku sudah menceraikanmu sejak lama. Mana mungkin menunggu sampai hari ini. Bagus. Hari ini kau akhirnya mengatakan apa yang ada di dalam hatimu. Menyimpannya selama bertahun-tahun. Apa kau tidak merasa terbebani? Tapi, setelah bercerai, hak asuh anak harus jatuh padaku. Karena jika anak itu bersamamu, dengan ibu yang tidak berguna dan buruk sepertimu, hidup bersamamu hanya akan membuat masa depannya benar-benar hancur. Qinlang, kukira kau lulusan sekolah ternama yang hebat. Masa hukum dasar saja kau tidak tahu? Anak di bawah usia 2 tahun, hak asuhnya jatuh kepada ibunya. Anak kita baru saja berusia 1 bulan. Anak itu adalah segalanya bagiku. Tidak akan ada yang bisa merebutnya. Anak itu ikut denganmu? Bukannya aku meremehkanmu, Shen Xiaoyu? Memangnya kau punya kemampuan apa untuk menghidupi anak itu? Sepertinya, setelah meninggalkanku, 1 kaleng susu bubuk pun kau tidak akan sanggup beli. Itu bukan urusanmu. Pokoknya anak itu bersamaku, dia akan 100 kali lebih bahagia. Sudahlah, jangan membual. Kita ini suami istri, sudah hidup bersama bertahun-tahun. Aku tahu persis sejauh mana kemampuanmu yang sebenarnya. Baik, hari ini kuturuti kemauanmu. Anak itu untukmu. Aku akan menunggu saat kau datang, memohon padaku sambil menangis. Tunggu sebentar. Kakak, apa kau berencana melepaskan kakak ipar begitu saja? Xiao Feng, kenapa kalian datang ke sini? Kak Suman yang mengajak kami ke sini, katanya dia juga ingin mengenalkan kami kepada Direktur Shen. Kak Suman, terima kasih banyak ya. Selalu ingat kami kalau ada hal baik. Aduh, kita kan sudah seperti keluarga, tidak perlu sungkan begitu. Kakak, aku dan Yuking yang ada di samping tadi sudah mendengar semuanya. Bagaimanapun juga kau adalah pemilik perusahaan besar. Bagaimana bisa kau dikendalikan begitu saja oleh seorang ibu rumah tangga? Selama bertahun-tahun ini, kakak ipar menumpang hidup padamu. Apa kau berencana melepaskannya begitu saja? Benar sekali kakak tertua. Shen Xiaoyu sudah kau biayai selama bertahun-tahun ini. Kalau bercerai begitu saja, kau pasti akan sangat rugi. Lalu kalian mau apa lagi? Boleh saja bercerai, hak asuh anak untukmu juga boleh. Tapi, harus ada 1 poin perjanjian tambahan. Kau harus pergi tanpa membawa apa-apa. Uang kakakku tidak boleh kau ambil sepeser pun. Kakak tertua, bagaimana? Permintaan ini tidak berlebihan kan?
Lagi pula keluarga ini bisa bertahan karena usahamu. Ini perjanjian tambahannya. Begitu kau tanda tangani, kakakku akan langsung menceraikanmu. Apa yang dikatakan Xiao Feng itu benar? Kalau mau cerai, kau harus pergi dengan tangan hampa. Hari ini aku benar-benar melihat sifat asli keluarga kalian. Ibuku benar, kalian semua adalah orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Kinlang, aku sudah bertahun-tahun menikah denganmu, sudah bekerja keras demi keluarga ini, dan memberikan segalanya, tapi pada akhirnya, kalian ingin aku pergi tanpa sepeser pun? Kakak ipar, jangan bicara dengan nada seburuk itu ya. Kau sendiri yang terus mencari masalah dan meminta cerai. Kami juga berhak mengajukan syarat kan? Lagi pula, semua uang di rumah ini adalah hasil kerja keras kakakku sendiri. Setiap barang di rumah ini pun dibeli oleh kakakku dengan uangnya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Atas dasar apa setelah cerai, kau bisa begitu saja mengambil sebagian harta darinya? Kakak ipar, sebaiknya kau segera tanda tangani perjanjian ini. Setelah kau tanda tangani ini, kakak tidak akan lagi meributkan hak asuh anak denganmu. Kalau tidak, bagi seorang ibu rumah tangga yang tidak punya apa-apa sepertimu, nantinya hak asuh anak ini akan jatuh ke tangan siapa? Masih belum bisa dipastikan. Chen Xiaoyu, apa yang mereka katakan itu benar. Bertahun-tahun ini kau tidak bekerja, setiap hari kau hanya tahu bersantai menikmati hidup di rumah. Aku sudah menghidupimu, tapi alih-alih bersyukur kau malah bersikap begini, bahkan berani minta cerai dariku. Baiklah, sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, segera minta maaf kepada Suman. Lalu kembalilah dengan patuh. Lanjutkan tugasmu sebagai ibu rumah tangga, dan layani kami dengan baik. Atau, tanda tangani perjanjian tambahan ini. Bercerai denganku, dan pergi tanpa membawa apa-apa. Aku, demi anak kita, dan demi hubungan kita selama bertahun-tahun ini, setiap bulan aku bisa memberimu 200.000 rupiah untuk biaya anak. Uang itu seharusnya sudah cukup bagimu untuk membeli susu anak. 200.000? Bagimu, aku dan anak ini hanya berharga sekecil itu? Sebagai seorang ayah, beraninya kau mengatakannya? 200.000 sudah cukup banyak. Kalau tidak sanggup beli susu, beri saja anak itu ASI, ASI kan lebih sehat. Lagi pula, anak itu kan tidak ikut denganku. Apapun yang terjadi padanya, apa hubungannya denganku? Sudahlah, cepat tentukan pilihanmu. Kembali jadi ibu rumah tangga, atau bercerai. Kau harus memikirkannya baik-baik. Kinlang, aku tidak menyangka kau bisa sekejam ini. Baiklah, bukankah kau ingin aku pergi tanpa membawa apapun? Aku tanda tangani. Chen Xiaoyu, pikirkan baik-baik. Begitu nama ini ditandatangani, antara kau dan aku, keluarga Qin, tidak akan ada hubungan lagi. Setelah ini, tidak akan ada yang menanggung hidupmu. Kau harus berjuang sendiri. Itu bukan urusanmu. Aku akan menjaga diriku dan anakku dengan baik. Kuharap kau tidak akan menyesal nanti. Bercerai dengan wanita sepertimu? Apa yang perlu aku sesali? Sudahlah, berhenti berakting. Jika kau berat melepaskan hidup yang sekarang, cepat kembali dan cuci baju serta masak untukku, maka aku akan anggap kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Kinlang, ini adalah pilihan yang kau buat sendiri. Kau akan membayar harga atas semua perbuatanmu hari ini. Bicara besar apalagi sekarang. Chen Xiaoyu, terlalu lama berpura-pura, tidak akan ada yang percaya padamu lagi. Mulai sekarang, kita putus hubungan sepenuhnya. Kak Suman, hari ini benar-benar ada dua kebahagiaan sekaligus. Bukan hanya berhasil membuang beban keluarga ini, kakak juga mendapatkan investasi ratusan juta dari Shen Group. Malam ini kita harus cari tempat untuk merayakannya baik-baik. Kak Shuman, Shen Xiaoyu sudah bercerai dengan kakakku. Berarti kalian berdua, bukankah akan... Anu, urusanku dengan Suman, kalian tidak perlu ikut campur. Bagaimanapun kedepannya aku akan menjaga Suman dan anak yang dikandungnya, aku tidak akan membiarkan mereka menderita. Setelah bayinya lahir nanti, keluarga beranggotakan 3 orang ini hidup bersama, pasti akan sangat bahagia. Tidak seperti beberapa ibu tunggal, mungkin tidak akan sanggup menghidupi anaknya. Benar-benar malang ya. Sudahlah, Chen Xiaoyu. Sekarang kalian sudah cerai. Cepatlah pergi dari sini. Jangan mengganggu kami yang sebentar lagi. Akan membahas kerjasama dengan Direktur Shen. Sudah kubilang, aku kesini, bukan hanya untuk bercerai denganmu. Aku juga sedang menunggu Direktur Shen. Kakak ipar, oh tidak. Shen Xiaoyu, kau hanyalah ibu rumah tangga tanpa kuasa. Untuk apa menunggu Direktur Shen? Kenapa kau berencana memohon pekerjaan dari Direktur Shen dengan keadaanmu yang sekarang? Bahkan menjadi petugas kebersihan pun kau tidak akan diterima. Sudah, Shen Xiaoyu, cepatlah pergi. Jangan buang-buang waktu kami di sini. Jika tidak pergi juga, kami terpaksa memanggil petugas keamanan. Jika kukatakan,
Semua yang kau dapatkan di grup Shen adalah pemberianku melalui Direktur Shen. Apa kau akan percaya? Apa kau menyuruh Direktur Shen memberikannya padaku? Kurasa kau terlalu tertekan hingga kehilangan akal sehatmu. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya mengatur Direktur Shen? Kita sudah berkeluarga begitu lama, bagaimana bisa aku tidak menyadari? Kalau wajahmu begitu tebal, kakakku bisa mendapatkan apresiasi Direktur Shen? Itu semua berkat usahanya sendiri, dan bantuan Kak Suman yang menghubungkannya. Apa hubungannya denganmu? Kami tahu betul seberapa besar kemampuan yang kau miliki. Jika kau benar-benar sehebat itu, kenapa mau menjadi ibu rumah tangga dan membiarkan kakakku menanggung hidupmu sekian lama? Tebakanku ya, si nona besar Shen ini pasti ingin berkata, jika kakak tetap ingin menceraikannya, dia bisa membuat Direktur Shen menarik kembali investasinya. Kalian benar sekali. Aku memang memiliki hak itu. Kalian pikir, aku hanyalah seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan memasak? Kau benar sekali. Di Shen Group, akulah yang memegang kendali penuh. Shen Xiaoyu, kita sudah menikah bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kau punya selera humor seperti ini. Kau bilang kau punya kuasa di Shen Group, bahkan bisa menentukan nasibku. Apa kau pikir kau putri dari Direktur Shen? Cepat sekali kau menebaknya. Sepertinya aku meremehkanmu. Tak kusangka kau begitu pintar. Direktur Shen memang sepertinya punya seorang putri. Tapi nona besar kaya raya seperti itu, mana mungkin orang sepertimu, ibu rumah tangga yang hanya menumpang hidup? Jangan terlalu membanggakan dirimu sendiri. Apa yang kukatakan ini benar atau bohong? Tunggu sebentar lagi, saat Direktur Shen tiba, kalian akan tahu sendiri. Shen Xiaoyu, sudah kubilang, kau tidak punya hak untuk menemui Direktur Shen. Lagi pula, mana mungkin aku membiarkan Direktur Shen tahu bahwa aku, Qin Lang, memiliki dirimu sebagai aib dalam hidupku. Kalau kau mau berulah, pergi berulah di luar sana. Jika kalian tidak percaya dengan identitasku, biarkan kekasihmu Shuman menelepon untuk memastikannya. Tanya saja pada Direktur Shen, maka kalian akan tahu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kau hanya ingin membuat kami malu di hadapan Direktur Shen, kan? Kenapa? Sekarang kau hanya bisa menggunakan cara ini untuk melawanku? Shen Xiaoyu, hidupmu benar-benar sangat menyedihkan. Seorang wanita tanpa kekuasaan dan harta, bahkan tidak bisa menemukan cara untuk membalas dendam pada seorang pria. Saran tulusku untukmu. Setelah bercerai nanti, segeralah cari pekerjaan, lihatlah betapa luasnya dunia luar, perluas wawasanmu. Aku punya wawasan atau tidak, itu bukan urusanmu. Perusahaanmu, bukankah juga bergantung pada Shen Group? Agar bisa bertahan sampai sekarang, apa hakmu mengatakan hidupku menyedihkan? Aku sungguh menyarankanmu untuk segera menelepon dan memastikannya. Ini demi kebaikanmu sendiri. Aku tahu kau hanya iri pada kasuman kami. Bagi wanita sepertimu yang setiap hari hanya tahu berurusan dengan urusan dapur, perbedaanmu dengan Kak Suman kami bagaikan langit dan bumi. Kak Suman, jangan hiraukan orang seperti dia. Aku tidak akan menurunkan levelku untuk meladeni wanita seperti ini. Dia pasti sedang marah karena sekarang tidak punya apa-apa lagi. Baiklah, karena kau bersikeras menyuruhku menelepon Direktur Shen, maka aku akan menuruti keinginanmu agar kau benar-benar menyerah. Halo? Direktur Shen, ini aku, Lin Shuman. Nyalakan pengeras suara, biar wanita ini mendengarnya dengan jelas. Direktur Shen, aku dan Pak Qin sudah sampai di lokasi acara. Aku ingin bertanya kapan Anda akan tiba. Lalu soal investasi yang dibicarakan waktu itu, apa masih berlaku? Hari ini saya ada urusan mendesak jadi tidak bisa ke sana, tapi saya sudah mengutus pewaris Shen Group kami untuk datang langsung menandatangani kontrak investasi denganmu. Pewaris? Siapa itu? Nanti kau akan tahu sendiri. Cuman, sejak kapan Shen Group punya pewaris? Aku juga tidak tahu. Direktur Shen tidak memberitahuku sebelumnya. Jangan-jangan itu benar-benar Shen Xiaoyu? Benar sekali. Pewaris Shen Group itu adalah aku. Apa? Kau adalah pewaris Shen Group? Kenapa? Aku tidak terlihat seperti itu? Cuman, kau percaya dengan omong kosong yang dia katakan? Coba kau lihat dia. Seluruh tubuhnya apa ada satupun yang terlihat seperti pewaris Shen Group? Wanita ini biasanya hanya suka menggertak. Jangan sampai kau tertipu olehnya. Shen Xiaoyu, leluconmu hari ini sudah cukup banyak kan? Masih belum puas membuat keributan? Sampai berani mengincar Direktur Shen juga. Tadinya kukira kau hanya lugu, tapi hari ini baru kusadari, astaga, kau benar-benar bodoh. Hei, kakak, jangan bicara seperti itu. Mantan kakak ipar kita ini, dia baru saja melahirkan, lalu dipaksa bercerai darimu, dan diusir dari rumah. Mungkin dia sulit menerima kenyataan, jadi wajar saja kalau pikirannya agak terganggu. Wajar saja, kau harus memahaminya. Xiao Feng, kalau dipikir-pikir, apa yang kau katakan ada benarnya juga? Baiklah, mengingat kita pernah menjadi suami istri, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Oh iya, bukankah kau suka berakting? Kami akan menemanimu berakting sekali lagi. Setelah kau merasa puas, segeralah enyah dari sini. Bagaimana, Shen Xiaoyu? Oh, salah, sekarang kami harus memanggilmu.
Nona besar Shen. Hahaha. Kakak, tolong kendalikan dirimu. Jangan sampai kau membuat Nona besar Shen tidak senang. Nanti dia benar-benar mengusirmu dari rumah, lalu meminta Shen Group membatalkan investasi untukmu. Hei, apa menurutmu dia juga akan membuat kita yang dianggap orang tidak tahu diuntung ini berlutut memohon maaf padanya? Astaga sayang, bukan hanya itu saja. Bisa saja Nona besar Shen ini juga akan memboikot kita dari industri ini. Nantinya kita hanya bisa jadi petugas kebersihan, pergi membersihkan toilet untuk menebus dosa. Lalu, bagaimana denganku? Nona besar Shen, apa rencanamu untukku? Sebentar lagi Sekretaris Jiang dari Shen Group akan sampai. Kita lihat saja sampai kapan kalian bisa tetap sombong seperti ini. Sekretaris Jiang? Kenapa Sekretaris Jiang datang ke sini? Cuman, siapa dia? Dia adalah orang kepercayaan Direktur Shen. Semua proyek Shen Group harus melalui tangannya. Saya hanya menyampaikan pesan dari Direktur Shen. Oh, halo Sekretaris Jiang. Saya adalah Xiao Qin. Ini adik saya dan istrinya. Nona muda, Direktur Shen sedang ada urusan mendadak keluar kota hari ini. Dia meminta saya menggantikannya. Kontrak investasinya juga sudah saya bawa. Baiklah. Sekretaris Jiang, kedatangan Anda menggantikan Direktur Shen hari ini, apakah untuk membahas masalah investasi? Benar. Kontrak investasi ini sudah saya bawa. Asalkan kalian bersama dengan pewaris Shen Group menandatanganinya bersama, maka kontrak investasi ini akan segera berlaku. Sekretaris Jiang, saya sudah cukup lama berada di sisi Direktur Shen. Mengapa saya tidak tahu kalau Shen Group memiliki seorang pewaris? Siapa orangnya? Apa saya mengenalnya? Tentu saja Anda pernah bertemu. Bahkan, seharusnya sangat mengenalnya. Sangat mengenalnya? Kenapa saya tidak ingat pernah mengenal sosok sehebat itu? Apa dia datang ke lokasi hari ini? Silakan tanda tangan dulu. Setelah tanda tangan, Anda akan segera mengetahuinya. Baiklah. Nona muda, sekarang giliran Anda menandatanganinya. Pak Qin, kenapa wajahmu tampak begitu terkejut? Kenapa kau bereaksi seperti itu? Sekretaris Jiang, kenapa kau memberikan kontrak investasi kepada wanita ini? Dia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Apa hubungannya dia dengan kerjasama kita? Kau ini pura-pura bodoh atau memang bodoh? Hal seperti ini saja kau tidak mengerti? Nona besar Shen adalah pewaris dari perusahaan Shen Group kami. Tidak. Itu tidak mungkin. Dia jelas-jelas hanyalah ibu rumah tangga yang cuma bisa mencuci dan memasak saja. Bagaimana mungkin dia pewaris grup Shen? Ini pasti salah paham. Sekretaris Jiang, kau pasti sedang bercanda kan? Lihat wajah saya. Apa saya terlihat sedang bercanda? Shen Xiaoyu ditunjuk langsung oleh Direktur Shen kami. Jika tidak percaya, kalian bisa tanya langsung pada Direktur Shen. Ini tidak masuk akal. Perusahaan sebesar grup Shen dan wanita hebat sehebat Direktur Shen, bagaimana mungkin menyerahkan masa depan perusahaan ke tangan wanita seperti ini? Lancang. Apa kau sedang meragukan keputusan Direktur Shen kami? Saya beritahu kalian, mulai hari ini, Nona Shen adalah Direktur Utama perusahaan Shen Group kami. Jika kedepannya, ada di antara kalian yang berani menghinanya lagi, maka itu artinya kalian menantang seluruh pihak Shen Group. Saya sudah tidak hanya sekali memperingatkan kalian semua. Kalian akan membayar harga atas semua perbuatan yang kalian lakukan. Kalian menginginkan investasi ratusan juta rupiah ini, bukan? Ingin saya menandatangani ini kan? Kalian bisa memohon kepada saya. Jika saya merasa puas, baru saya akan tanda tangani. Aduh kakak, Ipar, ini kan hanya salah paham di antara kita. Coba kau pikirkan, kejadian besar seperti kau masuk ke Shen Group, kenapa kau tidak memberitahu kami? Apa kau masih menganggap kita ini adalah satu keluarga? Kau adalah kakak ipar kesayanganku, dan aku adalah saudari terbaikmu. Kau tidak boleh mengabaikan kami begitu saja. Tolong menjauhlah dariku. Melihat wajah munafikmu itu, membuatku merasa mual. Kakak ipar, bagaimana bisa kau melakukan ini? Hubungan kita sangatlah dekat. Kenapa kau masih menyembunyikan identitasmu sebagai pewaris grup Shen kepada kami? Ini terlalu sungkan, bukan? Kakak cepat minta maaf kepada kakak ipar. Kejadian hari ini, kita anggap saja tidak pernah terjadi. Kedepannya, kita masih akan menjadi keluarga yang saling menyayangi. Hahaha. Tolong jangan memanggilku kakak ipar terus-menerus. Aku dan Qin Lang sudah resmi bercerai. Aku, Shen Xiaoyu, dan kalian keluarga Qin, sudah tidak memiliki hubungan apapun lagi. Sejak aku menikah ke dalam keluarga Qin, saat itu kalian tidak memiliki apa-apa. Akulah yang selama bertahun-tahun ini meminta keluarga Shen
untuk membantu kalian secara diam-diam, barulah kalian bisa sukses seperti sekarang. Tapi tidak disangka, hari ini aku baru bisa melihat dengan jelas sifat asli dari seluruh keluarga kalian. Sekretaris Jiang, mulai hari ini, pihak Shen Group, kami akan memutuskan seluruh kerjasama dengan Qinlang dan Lin Suman. Baik. Shen Xiaoyu? Bukan begitu, Direktur Shen. Ini pasti hanya salah paham kan? Aku dan suamimu. Benar-benar tidak ada hubungan apapun. Aduh, Kak Qinlang. Ayo bicara. Cepat bicara kau. Ini adalah pilihan kalian sendiri. Adapun kalian berdua, hanyalah dua parasit yang bergantung pada Qinlang dan Lin Suman. Tanpa bantuan mereka, mulai sekarang berusahalah sendiri, dan semoga kalian beruntung. Sekretaris Jiang, kita pergi. Direktur Shen, perusahaanku tidak akan selamat tanpa investasi Shen. Aku akan benar-benar hancur. Aku bersumpah, aku dan suamimu benar-benar tidak ada apa-apa. Aku berjanji, nanti tidak akan muncul lagi di hadapan kalian. Aku mohon padamu, maafkan aku kali ini. Lepaskan aku kali ini saja. Jangan bicara begitu, Direktur Lin. Aku justru harus berterima kasih padamu. Terima kasih karena sudah membuatku melihat jelas wajah asli Qinlang yang menjijikkan. Sekarang aku dan Qinlang sudah bercerai. Kalian berdua akhirnya bisa bersama secara terang-terangan. Kehilangan karier, tapi mendapatkan cinta. Bagi dirimu, ini juga sebuah hal yang bagus. Tunggu, istriku, kau benar-benar ahli waris dari Shen Group? Kenapa hal ini harus kau rahasiakan dariku? Kenapa? Tentu saja demi menjaga harga dirimu yang malang itu. Qinlang, tidak mudah bagimu merantau dari desa, aku memahamimu. Jadi aku rela berada di belakangmu menjadi seorang ibu rumah tangga, mendukungmu secara diam-diam, membiarkanmu selangkah demi selangkah mencapai puncak kesuksesan. Awalnya aku berpikir, saat suatu hari nanti kau sudah bisa berdiri sendiri, aku akan memberitahumu kebenaran ini. Tapi tidak kusangka, kau malah menghancurkan kejutan yang sudah kupersiapkan selama bertahun-tahun ini dan membuatku melihat jelas sifat menjijikkan keluarga kalian. Kejutan yang kau maksud, sebenarnya apa? Ingin tahu? Ini adalah kontrak pengalihan aset. Aku sudah berdiskusi dengan Direktur Shen. Rencananya, hari ini akan mengumumkan di sini untuk menyerahkan seluruh Shen Group agar kau yang mengelolanya. Aku sudah memberimu pilihan. Tapi sayangnya, kau malah memilih surat cerai ini. Ini pilihanmu sendiri, jangan salahkan orang lain. Istriku, aku salah. Aku tidak tahu ternyata kau begitu baik padaku. Maafkan aku istriku. Jika saja kau mengatakannya lebih awal padaku, di antara kita tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Kita pasti akan memiliki hidup yang sempurna. Qinlang, kau benar-benar tidak tahu malu. Kau sudah melakukan begitu banyak hal yang sangat jahat padaku. Sekarang malah bilang ini hanya kesalahpahaman. Istriku, aku tahu kau sekarang sedang sangat marah, pasti tidak akan memaafkanku. Tapi pikirkanlah anak kita, dia masih sangat kecil. Apa kau tega membiarkannya tidak memiliki aku sebagai ayahnya lagi? Aku berjanji, kedepannya aku pasti akan menjaga kalian berdua dengan baik, akan mencurahkan segala perhatian pada keluarga ini. Bagaimana? Kau masih berani mengungkit soal anak? Sejak dia lahir, pernahkah kau merawatnya walau sehari? Qinlang, segala perbuatanmu sekarang sama seperti hadiah yang kau berikan padaku, tidak ada harganya, dan kosong belaka. Mulai sekarang, aku dan anakku tidak ingin melihatmu lagi. Kita pergi. Istriku, Hei, kakak cepat kejar kakak ipar buat dia berubah pikiran. Kalau tidak, keluarga kita akan hancur. Cepat, istriku. kakak ipar. Selesai sudah? Kali ini benar-benar hancur. Masa-masa indahku sudah berakhir. Sudahlah, kalian jangan panik. Meskipun harus memohon padanya, aku pasti akan rujuk dengan kakak ipar kalian dan membawanya kembali. Bu, aku merasa aku sebaiknya mulai dari level dasar dulu untuk melatih diri, lalu mewarisi posisi ketua dewan direksi milikmu. Bagaimanapun, aku juga termasuk orang baru. Jika langsung duduk di posisi ibu, aku khawatir orang akan bergosip. Kamu itu putri ibu? Siapa yang berani ngomong macam-macam? Tapi apa yang kamu katakan juga benar. Memulai dari level terbawah, baru bisa sepenuhnya memahami operasional keseluruhan perusahaan. Kalau begitu, aku akan masuk ke level dasar dulu untuk melapor. Tunggu dulu. Kamu belum begitu memahami perusahaan. Aku sudah mencari seseorang untuk membimbingmu agar kamu bisa beradaptasi dulu. Mari, Xiaoyu, Chen Zhaoting, kenapa kamu ada di sini? Xiao Chen sudah sejak lama masuk bekerja di grup Shen kami sekarang. Sudah menjadi manajer departemen. Tidak mungkin. Bukankah kamu dari grup Chen Putra Sulung? Kenapa tidak bekerja di grup keluargamu? Datang ke grup Shen kita untuk apa? tentu saja demi kamu. Apa maksudmu demi aku? Omong apa sih?
Sejak kamu menikah Xiao Chen, langsung masuk ke perusahaan kami. Beberapa tahun ini, dia selalu berada di sisiku, diam-diam memperhatikanmu. Saat kamu hamil, dan saat masa nifasmu, semua makanan dan barang-barang itu, semuanya dia sengaja memilihkannya untukmu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu sudah menikah. Apalagi hakku untuk muncul di hadapanmu. Tapi sekarang situasinya berbeda, kamu sudah bercerai. Aku punya kesempatan lagi untuk mengejarmu. Xiao Yu, sebenarnya sejak kecil aku sudah menyukaimu. Seharusnya aku lebih cepat menyatakan perasaanku padamu, tapi aku takut kau menolak jadi orang lain mendahuluiku. Xiao Yu, maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku berharap bisa menjagamu. Ya ibu sudah memerhatikannya untukmu. Bertahun-tahun Xiao Chen, ia pasti seorang pria baik yang dapat dipercaya. Dibanding dengan Qinlang itu, entah berapa kali lebih baik. Tidak. Tunggu dulu. Biarkan aku menenangkan diri. Chen Zhaoting, pernyataan cintamu ini agak terlalu langsung. Aku sama sekali belum siap. Sama sekali tidak. Aduh, urusan perasaan begini, perlu apalagi persiapan? Kalau sudah datang, terimalah dengan tenang saja. Pernikahan kalian ibu pasti akan mendukung sepenuh hati. Bu, aku dan Zhaoting sudah bertahun-tahun. Baru saja bertemu. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong soal pernikahan? Belum usah dibahas dulu, haha. Bibi, apa yang dikatakan Xiao Yu benar. Kita baru saja bertemu, nanti masih banyak waktu. Anda tenang saja, saya pasti akan menunjukkan yang terbaik agar Xiao Yu merasa bahwa aku adalah seseorang yang dapat ia percayai. Sebaiknya kamu cepat-cepat antar aku ke lapangan untuk melihat-lihat. Aku ingin memahami urusan perusahaan. Masih banyak lagi. Baik, pergilah. Wah, bagus sekali. Siapa tahu tahun depan aku masih bisa menggendong cucu perempuan. Haha. Membayangkannya saja sudah senang. Menurut kalian si Shen Xiaoyu ini beberapa hari yang lalu masih seorang ibu rumah tangga yang tak ada yang menginginkannya? Kok sekarang tiba-tiba berubah? Langsung menjadi pewaris grup Shen? Ini tidak masuk akal. Direktur Shen ini apa mungkin dia dan Shen Xiaoyu punya hubungan tertentu? Kalau tidak, perusahaan sebesar ini. Bagaimana mungkin Direktur Shen rela menyerahkannya padanya? Shen Xiaoyu ini, seorang wanita yang tidak punya siapa-siapa. Apa hubungannya dengan Direktur Shen? Aku justru curiga sekarang. Apakah Direktur Shen punya suatu rahasia yang dipegang oleh Shen Xiaoyu sehingga dia bisa bersikap begitu angkuh? Jika kamu mengatakannya seperti itu, aku jadi teringat sesuatu. Beberapa tahun terakhir ini, Direktur Shen selalu tanpa alasan yang jelas mencari tahu kabar tentangmu. Dan Shen Xiaoyu, sepertinya dia sangat peduli dengan hubungan kalian berdua. Aku mengerti kakak tertua, ucapanmu ada benarnya. Direktur Shen ini pasti punya kelemahan yang diketahui oleh Shen Xiaoyu. Jika tidak, kenapa dia selalu berinvestasi di perusahaanmu? Sudah pasti, dia ingin kamu membereskan Shen Xiaoyu ini. Benar sekali, apa yang dikatakan suamiku benar. Pantas aja beberapa hari yang lalu di acara yang begitu penting, Direktur Shen sama sekali tidak muncul, dia pasti tidak ingin bertemu Shen Xiaoyu. Suman, apakah kamu punya kontak Direktur Shen? Aku ingin bertemu dengannya. Sejak pesta minum terakhir kali, Direktur Shen sudah memblokirku. Bahkan sekarang pun, pintu gerbang Shen Group sudah tidak bisa kumasuki lagi. Lalu bagaimana ini? Jika tidak bisa menghubungi Direktur Shen, kita tidak akan bisa membantunya dan sama sekali tidak ada cara untuk meluruskan kesalahpahaman ini. Halo. Apa? Direktur Shen sekarang ada di toko perhiasan kita. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kakak sayang, Kak Shuman, kita selamat sekarang. Direktur Shen sekarang ada di toko perhiasan kita. Bagus sekali Yuking, Shuman. Mari kita bertiga pergi bersama. Kita harus bertanya langsung pada Direktur Shen. Mengapa dia menggunakan Shen Xiaoyu itu? Lalu kakak, bagaimana dengan aku? Apakah aku juga ikut pergi? Apa gunanya kamu ikut? Tetaplah di sini untuk menjaga rumah. Baiklah, Ayo kakak. tunggu bukan begitu kakak-kakak. Ibu, untuk apa tiba-tiba membeli perhiasan? Aku benar-benar tidak butuh. Apa maksudmu tidak butuh? Mana mungkin seorang wanita tidak punya beberapa perhiasan yang layak? Kamu mengikuti Qinlang bertahun-tahun, bahkan satu perhiasan yang pantas saja dia tidak rela membelikannya untukmu. Ibu sangat sedih melihatnya. Hari ini, ibu akan mengganti semua penderitaanmu. Selama bertahun-tahun ini, Ibu, aku benar-benar tidak perlu. Xiao Yu, dengarkanlah ucapan ibu. Beliau hanya menyayangimu. Lagi pula, meskipun kita membeli semuanya di sini, itu tidak akan menghabiskan banyak rupiah. Apakah semua orang kaya bicaranya begitu sesuka hati? Direktur Shen, kami baru saja mendapatkan kiriman berlian asli dari Afrika Selatan. Apakah Anda ingin melihatnya? baiklah, kalian berdua berkelilinglah dulu, sekalian untuk pendekatan kalian. Aku akan segera kembali. Ibu mau kemana? Xiao Yu, sebenarnya saat kamu sedang melahirkan di rumah sakit, aku selalu menunggumu di depan pintu. Hanya saja aku tidak berani masuk dan tidak sempat mengucapkan selamat karena kamu sudah menjadi ibu. Benda ini belum sempat kuberikan padamu. Hari ini akhirnya ada kesempatan. Coba lihat, apakah kamu suka?
Ini adalah barang yang ibuku tinggalkan sebelum beliau tiada. Dia bilang harus diberikan kepada calon menantuku nanti. Coba lihat, apa kau menyukainya? Ternyata aku juga bisa menjadi sosok yang sangat penting bagi orang lain. Terima kasih ya Zhao Ting, tapi hadiah ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Sama sekali tidak berharga. Di hatiku, kau jauh lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Selain memberikannya padamu, aku benar-benar tidak tahu harus memberikannya pada siapa lagi. Tapi aku, Aduh, baru saja berpisah dengan Kak Qinlang belum lama ini, sudah menggoda pria lain. Shen Xiaoyu, kau benar-benar hebat ya. untuk apa kalian datang ke sini? Shen Xiaoyu, aku benar-benar tidak menyangka. Sandiwara pura-pura menjadi korbanmu itu ternyata dimainkan dengan sangat hebat. Kau terus-terusan bilang aku berkhianat dan punya hubungan tidak jelas dengan Shuman. Lalu bagaimana denganmu? Sekarang kau hampir saja melemparkan kesalahan itu kepadaku, malah kau yang memutarbalikkan fakta dan merendahkanku seolah aku tidak berharga. Menurutku, orang yang berkhianat dalam pernikahan ini adalah dirimu sendiri, kan? Qinlang, jaga bicaramu dan bersihkan mulutmu itu. Oh, ternyata kekasih gelap ini mengenalku juga. Sepertinya masalah di antara kita. Sudah sering kau ceritakan padanya, ya? Katakan, apa sebelum anak itu lahir? Kalian sudah menjalin hubungan gelap? Apa kau pikir semua pria di dunia ini sama kotornya denganmu? Benar sekali. Aku dan Xiaoyu memang teman masa kecil, tapi setelah dia mengenalmu, aku tidak pernah muncul lagi di hadapannya. Justru kau, selama bertahun-tahun ini telah menyakiti Xiaoyu, aku tahu semuanya dengan sangat jelas. Kau menjadikan kebaikan Xiaoyu sebagai modal untuk kesombonganmu. Kau benar-benar orang jahat. Kau, Tapi, sekarang kalian sudah bercerai kan? Sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Aku punya kesempatan untuk kembali mengejar Xiaoyu. Mulai hari ini, kalau kau berani menyakiti Xiaoyu lagi, aku tidak akan tinggal diam. sombong sekali bicaramu. Kau pikir kau siapa? Dia itu istriku. Apapun yang ingin kulakukan, memangnya kau bisa melarangku. Kak Qinlang, jangan ladeni orang seperti mereka. Jangan lupa, tujuan kita datang ke sini untuk apa. Benar juga, aku hampir melupakan urusan penting kita. Asalkan kita bisa menemukan Direktur Shen dan menjelaskan semuanya padanya, kita pasti bisa bangkit kembali. Kalian masih punya muka untuk menemui Direktur Shen? Jangan salahkan aku jika tidak memperingatkan kalian sebelumnya bahwa emosi Direktur Shen itu tidak terlalu baik loh. Shen Xiaoyu, berhentilah bersandiwara. Kami sudah tahu mengapa kau bisa menjadi pewaris Shen Group. Bukankah itu karena kau memegang rahasia Direktur Shen di tanganmu? Rahasia apa? Apa yang kalian bicarakan? Masih saja bersandiwara. Tidak apa-apa. Tunggu sampai kami menemukan Direktur Shen dan bertanya padanya. Aku ingin lihat apa kau masih punya hak untuk bersikap sombong di sini. Aku memang tidak tahu bagaimana jalan pikiran kalian, tapi aku benar-benar menyarankan kalian jangan menemui Direktur Shen, karena jika dia marah nanti, aku pun tidak akan bisa menahannya. Sudahlah, ini sudah jam berapa? Masih saja berpura-pura. Kau tidak ingin kami menemui Direktur Shen, bukan karena takut kami akan membongkar kebohonganmu. Di depan Direktur Shen, Shen Xiaoyu, biar ku beritahu kau, hari ini aku akan memastikanmu merasakan apa artinya kehilangan segalanya. Sudahlah Kak Qinlang, tidak perlu banyak bicara dengannya. Ayo segera cari Direktur Shen. Tidak perlu repot-repot. Sebentar lagi Direktur Shen akan datang menemui kami. Jika ada yang ingin dikatakan, kalian bisa langsung bertanya padanya. Menemui kalian? Nada bicaramu itu apa-apaan? Seolah-olah hubunganmu dengan Direktur Shen sangat baik saja. Aku dan Direktur Shen memang memiliki hubungan yang sangat baik. Bisa dibilang, kami sedekat ibu dan anak, dan selalu terbuka satu sama lain. Shen Xiaoyu, jangan sok beraksi lagi. Biar ku beritahu, hari ini adalah akhir bagimu. Xiaoyu, ini semua adalah berlian Afrika Selatan yang baru saja sampai. Lihatlah mana yang kau suka. Direktur Shen, akhirnya kami bisa bertemu dengan Anda. Ternyata kalian. Untuk apa kalian kemari? Direktur Shen, kenapa beberapa hari ini Anda memblokir saya? Bahkan pintu masuk grup tidak mengizinkan saya masuk. Masih tanya kenapa? Karena aku tidak ingin melihatmu. Direktur Shen, apakah di antara kita ada sebuah kesalahpahaman? Jika ada sesuatu yang tidak berkenan, Anda bisa mengatakannya kepada saya. Anda tidak bisa menarik semua investasi dari perusahaan kami, kan? Jika Anda tidak memedulikan saya, maka habislah saya. Kenapa? Perusahaanmu belum bangkrut juga? Sepertinya upayaku masih kurang. Tenang saja. Dalam 3 hari, aku pasti akan membuat perusahaanmu benar-benar hancur. Direktur Shen, di mana sebenarnya kesalahan saya? Katakanlah kepada saya. Direktur Shen, saya Qinlang. Selama bertahun-tahun ini, perusahaan saya berkembang pesat. Itu semua berkat investasi Anda. Di dalam hati saya, Anda adalah penolong saya. Jadi, saya tidak tega melihat Anda mendapat ancaman. Saya tahu, pasti ada sesuatu yang diketahui oleh Shen Xiaoyu. Asalkan Anda mengatakannya, kami bisa membantu Anda. Apa yang dia bicarakan? Sesuatu apa? Aku pun tidak tahu. Mungkin dia sedang tertekan belakangan ini.
hingga pikirannya terganggu. Direktur Shen, Anda adalah ketua dewan dari Shen Group. Sedangkan Shen Xiaoyu itu, memangnya dia siapa? Hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berguna. Anda tidak boleh sampai dikendalikan olehnya. Tunggu. Tadi kau bilang, Shen Xiaoyu adalah ibu rumah tangga yang tidak berguna. Begitu, pikirkan baik-baik sebelum kau mengulanginya. Direktur Shen, Anda meminta saya mengulanginya. Apakah Anda juga merasa perkataan saya benar? Sudah kuduga, dengan selera Anda yang tinggi, mana mungkin Anda menyukai wanita rendahan seperti dia? Baiklah. Direktur Shen, apa maksud Anda? Direktur Shen, apa maksud Anda dengan semua ini? Mau apa? Biar kupukul supaya kau sadar. Kalau bukan karena Xiaoyu terus memohon padaku, sudah sejak lama aku ingin memberimu pelajaran. Semua luka yang kau berikan pada Xiaoyu, jangan harap aku tidak mengetahuinya. Direktur Shen, pasti dia sedang berusaha merusak nama baikku. Anda tidak boleh mendengarkan omong kosongnya. Apa? Kalau aku tidak mendengar Xiaoyu, apa aku harus mendengarkanmu? Direktur Shen, kenapa Anda sangat membela wanita ini? Jika Anda punya kesulitan, Anda bisa mengatakannya pada kami. Kami pasti bisa membantu Anda. Benar, Direktur Shen? Anda jangan sampai percaya pada wanita ini. Anda tidak tahu, meski kami suami istri, tapi wanita ini, dia wanita tidak benar. Saat masih menikah, dia malah berselingkuh dengan pria simpanan ini. Lagi pula di rumah, dia pemalas, menghabiskan uang seperti air, bahkan darah daging kami sendiri pun tidak dia pedulikan. Rumah tangga ini, selama ini hanya aku sendiri yang bersusah payah mempertahankannya. Coba katakan, orang seperti ini, apa Anda bisa mempercayainya? Qinlang, tebal sekali mukamu itu. Karakter yang kau bicarakan itu adalah dirimu sendiri kan? Direktur Shen, apa yang baru saja kukatakan semuanya adalah kebenaran. Aku sudah dibohongi oleh Shen Xiaoyu ini, dibohongi sehingga bisa jatuh ke titik seperti sekarang ini. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Anda harus mempercayai saya. Kalau begitu beri aku alasan, kenapa aku harus mempercayaimu, bukan mempercayai Xiaoyu? Karena selama bertahun-tahun ini, aku tahu Anda selalu mengamatiku secara diam-diam dari belakang, terus memberikan investasi padaku. Itu demi kesuksesanku untuk membantu Anda menghadapi Shen Xiaoyu ini. Aku tidak tahu wanita sehebat Anda, seorang wanita karier, kelemahan apa yang dipegang oleh Shen Xiaoyu itu. Tapi Anda jangan sampai dikendalikan olehnya. Jangan biarkan wanita itu berhasil. Ternyata selama ini, investasi yang kuberikan padamu, begitu caramu memahaminya. Xiaoyu, sepertinya mantan suamimu ini, bukan hanya akhlaknya yang buruk, tapi otaknya juga bermasalah. Menurutku, otaknya tidak bermasalah. Dia hanya sedang putus asa saja. Haha, Qinlang, kau benar. Aku memang punya rahasia yang dipegang oleh Xiaoyu, dan lagi, sudah dipegangnya selama bertahun-tahun. Direktur Shen, aku sudah menduganya. Anda sedang diancam. Kalau tidak, mana mungkin membiarkan Shen Xiaoyu seorang ibu rumah tangga biasa menjadi pewaris? Katakan saja padaku sekarang. Apa yang dia gunakan untuk mengancam Anda? Kami pasti akan membantu Anda menghadapinya. Baiklah, kemarilah. Akan kuberitahu apa rahasianya. Pergi. Direktur Shen, kenapa Anda memukul saya lagi? Apa ada kata-kataku yang salah? Dengarkan baik-baik, karena Shen Xiaoyu adalah putri kandungku. Itulah rahasia yang membuatku berpihak padanya. Kau mengerti tidak? Pimpinan dari Shen Group ternyata adalah ibu kandung Shen Xiaoyu. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Kami sudah menikah bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu kalau dia punya seorang ibu? Karena aku yang memintanya untuk terus menyembunyikan identitasnya. Lagi pula selama bertahun-tahun ini, ibuku selalu berada di luar negeri. Kami juga jarang bertemu. Tentu saja kau tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, setiap investasi yang kau dapatkan, itu semua karena Xiaoyu memohon padaku, baru aku bersedia memberikannya padamu. Karena aku sudah lama menyadari, kalau kau bukanlah pria yang bisa diandalkan. Jika bukan karena Xiaoyu terus mempertahankan hubungan kalian, aku sudah menyuruh kalian berpisah dari dulu. Bagaimana bisa seperti ini? Bukankah selama ini Anda melihat sosok Shuman makanya bersedia memberiku investasi? Lin Shuman, dia bahkan tidak pantas bernegosiasi denganku. Hanya saja dulu, saat Xiaoyu datang meminta investasi, dia kebetulan lewat dan bertanya beberapa patah kata saja. Kau tidak benar-benar mengira, karena koneksi darinya kau bisa mendapatkan dana investasiku, kan? Direktur Shen, kita sudah kenal bertahun-tahun. Anda bahkan menganggapku sebagai putri angkat. Aku tidak percaya Anda akan memperlakukanku seperti ini. Diam. Jika bukan karena dulu kau bilang hubunganmu dengan putriku cukup baik, aku tidak akan memberimu kesempatan kerja sama. Tidak disangka, ternyata kau membalas kebaikan dengan kejahatan. Di belakang putriku kau dan Qinlang memiliki hubungan yang tidak benar. Aku juga mendengar.
Kau menyuruh putriku saat masa pemulihan setelah melahirkan menjadi pelayanmu dan melayani dirimu. Hah? Nona Lin, kau merasa dirimu hebat sekali ya? Direktur Shen, ini semua hanya kesalahpahaman. Mana mungkin aku berani menyuruh nona muda menjadi pelayanku? Kesalahpahaman? Mengambil apa yang bukan milikmu, apalagi yang tidak berani kau lakukan? Awalnya Xiaoyu masih membujukku untuk melepaskan kalian. Aku pun memikirkan masa lalu kalian sebagai pasangan suami istri dan berniat melupakannya. Tidak disangka, hari ini kalian malah berani menemuiku. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku menghitung semua kesalahanmu, sekaligus sekarang. Direktur Shen, saat itu aku sedang kalap. Hingga menyinggung nona muda, aku sangat bersalah. Aku mohon padamu, ampuni aku sekali ini saja. Ya, Semua luka yang kalian berikan kepada putriku ini, apa menurutmu? Aku akan melepaskan kalian begitu saja. Mulai hari ini, kalian di Haicheng akan mendapatkan pemblokiran dari seluruh industri. Selama ada aku ingin lihat perusahaan mana yang berani menerima kalian. tidak. Direktur Shen, aku mohon lepaskan kami. Beri kami satu kesempatan lagi. Boleh ya? Lalu kau? Aku ingat, kau adalah adik ipar Qinlang, kan? Nye, Direktur Shen. Aku dan Kak Xiaoyu sudah seperti saudara sendiri. Aku tidak pernah melakukan hal apapun yang mengkhianati Kak Xiaoyu. Kalian berdua ini hanya tahu makan dan bermalas-malasan, tidak punya kemampuan apapun, hanya mengandalkan hubungan antara Qinlang dan Lin Shuman. Kalian sudah meraup banyak uang, kan? Sayang sekali, mulai sekarang kalian harus berusaha sendiri. Manajer toko, apakah dia desainer perhiasan di tokomu ini? Benar, Direktur Shen. Usir orang ini keluar. Beritahu seluruh industri perhiasan Haicheng, jangan pernah mempekerjakannya lagi. Tendang orang ini keluar, beritahu seluruh industri perhiasan Haicheng, jangan pernah mempekerjakan mereka lagi. Kakak ipar. Ini salah keluarga Qin bersaudara dan Lin Shuman yang bersalah padamu, tapi ini tidak ada hubungannya denganku, aku selalu berada di pihakmu. Kau lupa, kita adalah teman baik. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kakak ipar, aku salah, aku benar-benar tahu aku salah. Kakak ipar. Manajer toko, tidak dengar? Bawa orang-orang ini keluar, jangan biarkan mereka mengganggu kita lagi. Baik, Direktur Shen. Direktur Shen, Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Aku ini menantu Shen Group. Apa hak kalian menyentuhku? Jangan pegang aku. Bagaimana? Ibu sudah memberimu pelajaran pada mereka, kan? Mulai sekarang ada ibu tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Ada aku juga, Tante. Aku juga akan melindungi Xiaoyu dengan baik. Bagus. Ibu sudah memilih banyak perhiasan di sana, putriku yang memakainya pasti akan sangat cantik. Hari-hari indah ini masih sangat panjang. Qinlang, mulai hari ini, urusan di antara kita berdua sudah dianggap selesai. Mulai sekarang, kita berpisah baik-baik dan jangan pernah bertemu lagi. Ayo pergi. Ayo, Istriku. Apa aku benar-benar sudah salah? Halo Direktur Shen. Direktur Shen, ini adalah laporan keuangan perusahaan semester pertama dan data pelanggan kami. Silakan Anda periksa. Nanti letakkan saja langsung di kantorku. Oh iya, beberapa proyek investasi luar negeri kita. Jangan lupa tindak lanjuti. Segera beritahu aku jika ada perkembangan. Baik, Direktur Shen. Zhao Ting. Bayi, kemari. Ibu peluk, rindu. Ibu, tidak. Aku baru saja selesai mengganti popok. Terima kasih ya Zhao Ting. Selama waktu ini, kau sudah membantuku menjaga anak. Jika bukan karenamu, aku harus menjaga anak sendirian dan juga harus bekerja, pasti akan sangat kewalahan. Tapi, kau seorang pria dewasa. Kapan kau belajar cara menjaga anak? Saat kau hamil, aku belajar sedikit tentang ilmu pola asuh, berpikir bahwa nanti aku bisa membantumu menjaganya. Zhao Ting, ini kan bukan anakmu, kenapa kau begitu serius? Asalkan kau yang melahirkannya, aku menyukainya. Xiaoyu, kita sudah bersama begitu lama. Kau masih belum bisa menerimaku. Aku tahu, hubungan masa lalu memberikan luka yang terlalu besar bagimu. Tapi aku benar-benar berharap kau bisa bangkit kembali dan juga berharap kau bisa memberiku satu kesempatan. Bagaimana, Xiaoyu? Zhao Ting, selama ini kau sudah banyak membantuku, aku juga tahu niat baikmu. Tapi sekarang, aku benar-benar belum ingin menikah. Menurutku, seorang wanita harus menunjukkan nilainya terlebih dahulu, bukan malah membelenggu diri dalam pernikahan. Kuasa, syarat untuk menerima orang berikutnya adalah menjadi diriku yang lebih baik dulu. Inilah Xiaoyu yang ada dalam ingatanku. Baiklah, aku akan menunggumu, menunggu hari di mana kau mau menerimaku. Aku akan selalu ada untukmu. Shuman, ayo makan. Lin Shuman, kenapa kau membanting makanannya? Kenapa katamu? Aku malah ingin bertanya, apa yang kau lakukan? Qinlang, aku ini sedang hamil sekarang, sedang mengandung bayimu, dan kau memberiku makan makanan seperti ini?
Apa ini ada gizinya? Apa ini pantas dimakan manusia? Kita sudah menganggur begitu lama. Apa kau masih berharap makan abalon atau lobster? Bisa makan saja sekarang, sudah untung bagi kita. Dulu aku tidak sadar, kalau kau ini sangat tidak berguna, membiarkan istrimu sendiri hidup susah seperti ini. Apa kau masih layak disebut pria? Masih ada makanan dan minuman. Kau sebut ini hidup susah? Apa kau tahu dulu? Saat aku baru mulai merintis usaha, bahkan tempat tinggal yang layak saja tidak punya. Shen Xiaoyu yang menemaniku di dalam apartemen kumuh selama lebih dari setahun, dia tidak pernah mengeluh sepertimu. Oh Allah, sekarang kau merindukan kebaikan mantan istrimu? Tapi sudah terlambat. Shen Xiaoyu itu sekarang sudah menjadi ketua direksi Shen Group, kau sekarang bahkan tidak pantas melayaninya. Lin Schumann, tutup mulutmu. Dasar pecundang, kalau berani sukseslah di luar sana. Kau hanya berani di rumah saja dan marah pada wanitamu sendiri. Pantas saja Shen Xiaoyu meminta cerai darimu. Kulihat tanpanya, kau hanyalah sampah. Jika kau berani menyebut nama Shen Xiaoyu sekali lagi, lihat saja nanti. Hei, kau mau memukulku? Pukul saja aku. Pukul aku sekarang. Pergi kau dari sini. Kakak, tolong pinjamkan aku uang lagi, kalau tidak para penagih hutang itu benar-benar akan menghabisiku. Kau harus menyelamatkanku, kakak. Bukankah aku sudah berkali-kali melunasi hutangmu? Kenapa kau berhutang lagi? Kakak, aku janji ini yang terakhir kalinya, nanti aku pasti akan mencari pekerjaan dan hidup mandiri. Kau harus menolongku, ini yang terakhir kalinya, kakak. Kau pikir aku masih bisa mempercayaimu? Pergi kau sekarang. Aku tidak akan memberimu uang sepeser pun. Mulai sekarang, tidak ada hubungan lagi di antara kita. Kakak, kau harus menyelamatkanku. Yu King sudah meninggalkanku. Sekarang hanya kau satu-satunya keluargaku. Jika kau tidak menolongku, aku benar-benar akan hancur, kakak. Kakak, Sudahlah, jangan memohon padanya lagi. Kakakmu saja susah menjaga dirinya sendiri, bahkan uang untuk susu saja tidak punya. Bagaimana dia bisa menolongmu? tutup mulutmu. Kalau bukan karena wanita jahat sepertimu, apa keluarga kita akan jadi seperti sekarang ini? Jika kau tidak menggoda kakakku, apa kakakku akan mengusir kakak ipar dari rumah? Lagi pula, anak di dalam kandunganmu itu bukan anak kakakku. Untuk apa kami harus menjagamu? Apa maksud perkataanmu itu? Bukan aku yang memaksa kakakmu menjagaku, dan bukan aku yang memaksa kakakmu bercerai dari Shen Xiaoyu. Semua itu atas kemauannya sendiri. Apa hubungannya denganku? Lagi pula, bagaimana kau tahu kalau anak di dalam kandunganku bukan anak kakakmu? Kau? Kakak? Hanya demi wanita tidak benar seperti dia ini, kau sampai hati menceraikan kakak ipar? Bagaimana kalau begini kakak? Kau pergi memohon pada kakak ipar, suruh dia kembali. Jika dia tidak kembali, keluarga Qin kita benar-benar akan hancur. Kakak, kau harus mengalah dan mengakui kesalahanmu. Kakak ipar dulu sangat mencintaimu, dia pasti akan mempertimbangkan demi anak itu dan berubah pikiran. Berubah pikiran? Mimpi apa kalian ini? Pria yang ada di sisi Shen Xiaoyu sekarang adalah putra sulung dari grup Chen. Pria seperti kakakmu ini, yang setiap hari hanya memasak, mencuci, membersihkan rumah seperti pria tidak berguna. Apa bisa dibandingkan dengan dia? Kalian sekarang sepertinya untuk menemui Shen Xiaoyu saja, tidak akan semudah itu lagi. Saran saya, lebih baik kalian menyerah saja pada nasib. Di dunia ini, selain aku, tidak ada yang akan menghargai kalian. Dasar wanita penggoda. Jika kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan mengusirmu keluar. Aku ini sedang mengandung. Coba saja kalau kau berani menyentuhku. Kau pikir aku tidak berani? Sudahlah, cukup. Kita semua keluarga, bisakah kita hidup dengan tenang? Kakak, bagaimana kalau kau pergi meminta maaf pada kakak ipar? Kau berlutut saja di bawah gedung Shen Group, jika kakak ipar tidak keluar, kau jangan bangun. Aku tidak percaya. Hati kakak ipar bisa sekeras batu. Qin Lang, kau sudah sangat menyakiti Shen Xiaoyu. Apa kau pikir dia akan berubah pikiran dan memaafkanmu? Sungguh sangat konyol. Kakak, terlepas kakak ipar memaafkan atau tidak, kau harus tetap mencobanya. Jika tidak, keluarga-keluarga Qin kita benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Qin Lang, ini kan hadiah ulang tahun pernikahan yang kau berikan padaku. Sekarang kau mau mengambilnya untuk diberikan pada Shen Xiaoyu? Ini aku yang memberikan padamu. Tentu saja aku berhak mengambilnya kembali. Enyahlah. Tidak boleh, ini milikku. Kau harus mengembalikannya padaku. Kau tidak boleh memberikannya pada orang lain. Asal Xiaoyu bersedia rujuk denganku. Kapanpun aku bisa menendangmu. Wanita benalu yang hanya tahu menumpang hidup. Minggir, ayo pergi. Cuy, Ayo pergi. Sayang, akhirnya aku bisa menemuimu. Sayang, kakak ipar. Aku sangat merindukanmu kakak ipar. Qin Lang, Qin Feng. Untuk apa kalian datang ke sini? Kakak ipar, kami datang untuk menjemputmu pulang. Aku mohon ikutlah pulang bersama kami. sayang. Aku benar-benar menyesal. Aku mohon beri aku satu kesempatan lagi. Mari kita mulai dari awal lagi. Bagaimana? Jika kau mau rujuk denganku, aku berjanji bisa menjadi suami dan ayah yang baik. Bagaimana sayang? Aku beritahu kau Qin Lang, hubungan di antara kita sudah benar-benar berakhir. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Di hatiku sekarang, sudah ada orang lain. Tidak, sayang. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Dulu kau begitu mencintaiku. Aku tahu. Di dalam hatimu sekarang pasti masih ada tempat untukku. Benar kan? Benar kakak ipar, saat keluarga-keluarga Qin kami dulu tidak memiliki apa-apa, kau tetap bersedia menikah ke rumah kami, kau pasti masih memiliki perasaan pada kami, bukan? Perasaan? Kau salah besar. Itu bukan perasaan, tapi itu namanya kebodohan. Dulu aku tidak mengharap apapun, menikah ke rumah kalian hanya untuk menjadi pembantu. Aku sungguh sangat bodoh. Aku beritahu kalian, aku sekarang sangat sibuk. Jika kalian menggangguku lagi,
Aku akan memanggil petugas keamanan. Kakak ipar, aku tahu kakakku telah melakukan banyak hal yang menyakitimu. Dia memang salah. Wajar jika kau tidak memaafkannya. Tapi aku berbeda. Selama ini kau sudah menganggapku seperti adik kandung sendiri. Kau tidak boleh mengabaikanku. Kakak ipar, aku punya banyak hutang. Kau harus menolongku, kakak ipar. Kenapa? Kakak kandungmu tidak mau peduli lagi? Sekarang kau meminta bantuan kepada mantan kakak iparmu ini? Aku sudah menduga hari ini akan tiba. Jika ingin aku membantumu, bukannya tidak mungkin. Tapi bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Kakak ipar, asal kau membantuku melunasi hutang, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aku ingat, perusahaan kami sedang kekurangan petugas untuk membersihkan toilet. Biarkan dia yang melakukannya. Baik, Cari beberapa orang untuk mengawasinya. Jika dia berani bermalas-malasan, jangan beri dia ampun. ide yang bagus. Apa mungkin? Seumur hidupku akan dihabiskan di toilet? Lalu bagaimana denganmu? Jika kau juga ingin menjadi petugas kebersihan, aku bisa mengaturnya untukmu. Sayang, aku tahu. Selama bertahun-tahun ini aku bersalah padamu. Aku tidak hanya membawa wanita lain ke rumah, tapi juga memberimu kotak kosong sebagai hadiah. Hari ini aku datang khusus untuk menebusnya. Aku membawa hadiah yang kupilih dengan sangat teliti. Kali ini, lihatlah apa kau suka. Lagi hal memberi hadiah. Aku cukup penasaran apa isi di dalam kotak ini. Tunggu dulu. Hadiah yang kau berikan padaku, kenapa isinya masih tetap kosong? Kosong? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas itu sebuah berlian. Aku sendiri yang memasukkannya. Sayang, bukan inikah? Berlian ini menghabiskan banyak uangku. Asal kau bersedia rujuk denganku, aku berjanji padamu. Setiap perayaan ulang tahun pernikahan nanti, aku akan selalu memberimu hadiah. Tidak akan pernah lagi memberimu kotak kosong. Sekarang, bisakah kita pulang ke rumah? Sampai detik ini ternyata pikiranmu hanya tentang hadiah. Qinlang, kau sungguh sangat malang. Aku menikah denganmu bertahun-tahun, tapi sampai sekarang kau tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Zhao Ting, jangan hiraukan dia lagi. Mari kita pergi. Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar. Sayang, sebenarnya apa yang kau inginkan? Katakan padaku, aku bisa membelikan semuanya untukmu. Sayang, sayang. Rumah adalah pelabuhan bagi dua orang, bukan medan perang bagi satu orang. Kami, para wanita juga, punya hal yang ingin dilakukan dan tempat yang ingin dituju. Tidak seharusnya kami terjebak dalam siklus mencuci dan memasak saja. Pernikahan seharusnya adalah berjalan berdampingan, bukan demi keluarga lalu kehilangan jati diri. Wanita tidak pernah bisa didefinisikan dengan satu cara, melainkan kombinasi dari ribuan kemungkinan. Hiduplah menjadi sosok yang kau sukai, karena itulah bentuk pertanggungjawaban terbaik bagi hidupmu.